akan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Laporan ini muncul di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Laut Merah. Meskipun IRGZ beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata reguler, IRGZ sering dianggap sebagai kekuatan militer tersendiri karena perannya yang penting dalam pertahanan Iran. IRGZ terdiri dari pasukan darat, laut, dan juga penerbang yang sejajar dengan struktur militer reguler, yang mana IRGZ juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya. Iran dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ sekongkol untuk menjatuhkan Zionis. Dalam beberapa waktu belakangan, Iran bahkan juga memberikan pelatihan militer ke puluhan anggota PIJ. Para prajurit dilatih dengan keras mulai dari pelatihan menembak hingga pelatihan di bidang peroketan. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet pada Selasa 16 Januari. Pasalnya pihaknya mengetahui rencana balas dendam Iran dan PIJ itu seusai menangkap Basal Mahdi, seorang komandan peleton di PIJ. Komandan tersebut mengaku bahwa 15 hingga 20 pasukannya dilatih oleh tentara Iran. Pelatihan itu pun dilakukan untuk operasi balas dendam terhadap Israel yang membombardir Gaza sejak Oktober silam. Dalam pelatihan tersebut, prajurit PIJ latihan menembak dengan berbagai jenis senjata. Selain itu, PIJ juga mengikuti pelatihan kebugaran jasmani guna memastikan kesehatan para prajurit dalam medan perang. Bahkan sebagian diantaranya juga mengikuti kursus tambahan di bidang peroketan, artileri, dan berbagai pelatihan militer lainnya di Iran. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sana'a, Abdul Ghani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal. Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zographia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya.
Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut. Serangan itu dilancarkan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Sari mengklaim bahwa rudal itu mengenai kapal sehingga kerusakan atau korban jiwa masih belum jelas. Kapal Zografia itu dirudal saat berlayar menuju utara di Laut Merah, 141 km barat laut pelabuhan Salif di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelaikan lautnya untuk saat ini. Kapal tersebut diketahui telah mengunjungi Israel sejak pecahnya perang di Gaza dan menuju ke terusan Suez. Kapal itu kemudian mengubah haluan dan menuju ke pelabuhan setelah serangan itu terjadi. Diketahui serangan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke Gibraltar Eagle. Pasukan itu menyerang kapal tanker minyak milik Amerika Serikat yang berlayar di Teluk Aden. Ketegangan meningkat di Laut Merah menyusul serangan udara Amerika Serikat yang menyerang militer Houthi Yaman. Rudal Iran secara mengejutkan menyasar markas intelijen Mossad di wilayah Suriah. Iran menggunakan rudal Hypersecond yang memiliki jangkauan besar hingga menjadi momok bagi Israel. Iran diketahui menyerang sasaran ISIS di Suriah dengan rudal Hypersecond. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan 1.450 km. Dengan penargetan ini, Iran memberikan sinyal pada Israel bahwa rudalnya dapat mencapai wilayah terjauh Israel sekalipun. Kehebatan rudal Hypersecond ini juga diakui oleh sejumlah pakar. Rudal ini dilaporkan sukses menghancurkan markas Mossad di Erbil, Kurdistan, Irak pada Selasa dini hari 16 Januari. Hypersecond adalah rudal jarak jauh generasi ketiga yang dikembangkan oleh Air Gizi. Rudal ini ditenagai oleh bahan bakar padat. Hypersecond juga mampu menembus perisai rudal dengan manuvernya saat akan menghantam target. Ada setidaknya rudal Hypersecond yang ditembakkan ke markas Mossad, sejumlah 3 buah. Hypersecond berarti penghancur benteng. Adapun Hyper adalah nama benteng Yahudi yang pernah ditaklukkan oleh Muslim pada awal kemunculan Islam. Rudal Iran ini lebih besar daripada rudal apapun di negara lain di Asia Barat. Pengembangan rudal tersebut juga menjadi ancaman keamanan internasional yang tak hanya menakutkan bagi Israel, namun juga Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat ketiga kalinya melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi dalam sepekan terakhir. Terbaru, Amerika Serikat menyerang 4 rudal anti kapal milik kelompok militan Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024 yang mengancam kapal sipil dan militer di Laut Merah. Pasukan Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal Houthi yang bersiap diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Informasi tersebut dilaporkan Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan di media sosial. Pada Rabu 17 Januari 2024, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut yang ditempatkan di 2 lokasi berbeda merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika Serikat. Beberapa jam sebelum serangan Amerika Serikat ini, kelompok Houthi mengklaim telah menyerang kapal kargo milik Yunani berbendera Malta di Laut Merah. Perusahaan manajemen risiko maritim Amri mengatakan kapal curah milik Yunani berbendera Malta dilaporkan menjadi sasaran dan terkena dampak rudal saat transit di selatan Laut Merah menuju utara. Sebuah sumber di Kementerian Kelautan Yunani menyebut kapal Zografia tersebut berisi 24 awak. Kapal itu berlayar dari Vietnam ke Israel. Zografia dilaporkan mengalami kerusakan terbatas. Kapal kargo tersebut masih bisa melanjutkan perjalanannya. Tak ada korban luka di dalam insiden ini. Sebelumnya pemberontak Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat Gibraltar Eagle dan maksud kami dengan sebuah rudal pada Senin 15 Januari 2024. Kapal kargo Gibraltar Eagle yang berbendera Kepulauan Marshall mengalami kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini dan kapal tetap berlayar.
Semakin cari mati pasukan militer Amerika Serikat untuk ketiga kalinya membombardir wilayah Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Senin 15 Januari. Amerika Serikat dan Inggris menargetkan pangkalan militer yang diyakini menjadi basis dari milisi Houthi. Dalam laporan tersebut, serangkaian ledakan keras terdengar di ibu kota Yaman, yakni Sanaa. Ledakan tersebut berasal dari pangkalan militer Al-Dailami yang berada di dekat Bandara Internasional Sanaa. Pangkalan Al-Dailami disebut sebagai salah satu benteng utama milisi pimpinan Abdul Malik Al-Houthi atau yang kerap disapa oleh Abu Jibril. Pangkalan militer Al-Dailami termasuk di antara 60 instalasi milisi Houthi yang dijadikan sasaran serangan tentara Amerika dan militer Inggris. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga menyerang wilayah Jabal Jida, distrik Al-Luhayyah, provinsi Al-Hudaydah. Akibat serangan tersebut, 7 orang tentara Yaman tewas dan membuat geram pemerintah negara Timur Tengah tersebut. Kini Dewan Politik tertinggi Yaman menargetkan seluruh aset yang dimiliki koalisi Amerika Serikat dan juga Inggris. Anggota Biro Politik Houthi, Mohammed Al-Buhaiti, mengejek Amerika Serikat dan Inggris yang kini tak bisa lagi melewati Selat Bab al-Mandab. Selat tersebut menjadi gerbang keluar masuk bagi kapal-kapal dagang yang melewati Laut Merah. Buhaiti mengatakan bahwa militan Yaman telah mendapatkan kembali kendali atas Selat Bab al-Mandab. Dengan begitu, Houthi dapat dengan mudah menargetkan kapal-kapal Amerika yang melintasi perairan tersebut. Buhaiti menyebut bahwa militan Yaman akan meningkatkan kemampuan rudalnya dan segera memberi kejutan baru. Dirinya yakin kejutan itu akan membuat Amerika menyesal dan kalah dalam peperangan. Sebelumnya, Amerika dan Inggris melakukan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Washington berdalih tindakan itu merupakan respons atas serangan Houthi di Laut Merah yang menargetkan kapal dagang. Houthi kemudian menyerang balik Amerika dengan menargetkan kapal kargo Gibraltar Eagle. Kapal yang mengangkut baja itu terbakar di Teluk Aden pada Senin 15 Januari 2024. Namun seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke Pakistan pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan 2 markas utama kelompok militan Jais al-Adl di Provinsi Balochistan. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan kedua markas tersebut hancur akibat serangan rudal. Bagi militan Jais al-Adl, markas di Provinsi Balochistan merupakan salah satu yang terbesar. Serangan ini kemudian mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Pakistan. Dalam pernyataan resminya, Pakistan menyebut serangan Iran adalah pelanggaran terhadap wilayah udaranya. Selain itu, rudal balistik dan drone Iran juga menewaskan 2 orang anak. Pakistan menambahkan bahwa Iran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai informasi, Jais al-Adl dibentuk pada tahun 2012 dan dicap sebagai kelompok radikal oleh Iran. Kelompok ini telah melancarkan banyak serangan terhadap pasukan keamanan Iran selama bertahun-tahun. Bulan lalu, Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor polisi di Sistan Balochistan yang menewaskan sedikitnya 11 polisi Iran. Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan barak di Provinsi Al-Baida, Yaman Tengah. Pesawat tempur Amerika dan Inggris secara bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houthi di Al-Baida, termasuk kamp militer di distrik Mukairis, Benteng Atafah, dan fasilitasnya di distrik Saumah. Serangan ini terjadi hanya berselang sehari setelah Houthi menargetkan kapal kargo Amerika di Teluk Aden. Komando Besar Amerika atau CENTCOM menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik antara Houthi dan Amerika bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global.
Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. Amerika berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya Amerika dan Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Iran mulai memperlihatkan bukti negaranya membantu Yaman di tengah konflik memanas di Timur Tengah. Iran disebut mengerahkan komando elit ke Yaman untuk membantu Al-Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Komandan dan Penasihat Korps Garda Revolusi Islam yakni IRGJ. Pihaknya mengatakan unit elit IRGJ Iran dikerahkan ke Yaman. Dengan pengiriman pasukan ke Yaman, Iran disebut memainkan peran langsung di tengah konflik. Bahkan, elit Iran disebut ikut dalam serangan pemberontak Houthi di Laut Merah. IRGJ dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal serta drone di Yaman. Oleh sebab itu, kemampuan Al-Houthi dalam melakukan serangan udara tak perlu diragukan lagi. Terlebih menargetkan kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Merah. Sementara laporan ini muncul seusai Amerika Serikat Inggris melakukan serangan ke posisi Houthi di Yaman pada pekan lalu. Seusai serangan tersebut, secara bertahap Houthi melakukan serangan balasan terhadap posisi Amerika Serikat dan Inggris. Iran dilaporkan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Laporan ini muncul di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Laut Merah. Meskipun IRGZ beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata reguler, IRGZ sering dianggap sebagai kekuatan militer tersendiri karena perannya yang penting dalam pertahanan Iran. IRGZ terdiri dari pasukan darat, laut, dan juga penerbang yang sejajar dengan struktur militer reguler, yang mana IRGZ juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya. شارع النفق في غزة شيخ رضوان لقبك ايش؟ أبو جمال. Iran dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ sekongkol untuk menjatuhkan Zionis. Dalam beberapa waktu belakangan, Iran bahkan juga memberikan pelatihan militer ke puluhan anggota PIJ. Para prajurit dilatih dengan keras mulai dari pelatihan menembak hingga pelatihan di bidang peroketan. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet pada Selasa 16 Januari. Pasalnya pihaknya mengetahui rencana balas dendam Iran dan PIJ itu seusai menangkap Basal Mahdi, seorang komandan peleton di PIJ. Komandan tersebut mengaku bahwa 15 hingga 20 pasukannya dilatih oleh tentara Iran. Pelatihan itu pun dilakukan untuk operasi balas dendam terhadap Israel yang membombardir Gaza sejak Oktober silam. Dalam pelatihan tersebut, prajurit PIJ latihan menembak dengan berbagai jenis senjata. Selain itu, PIJ juga mengikuti pelatihan kebugaran jasmani guna memastikan kesehatan para prajurit dalam medan perang. Bahkan sebagian diantaranya juga mengikuti kursus tambahan di bidang peroketan, artileri, dan berbagai pelatihan militer lainnya di Iran. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak
tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sanaa, Abdul Ghani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal. Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zoografia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya. Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut. Serangan itu dilancarkan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Sari mengklaim bahwa rudal itu mengenai kapal sehingga kerusakan atau korban jiwa masih belum jelas. Kapal Zoografia itu dirudal saat berlayar menuju utara di Laut Merah, 141 km barat laut pelabuhan Salif di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelaikan lautnya untuk saat ini. Kapal tersebut diketahui telah mengunjungi Israel sejak pecahnya perang di Gaza dan menuju ke terusan Suez. Kapal itu kemudian mengubah haluan dan menuju ke pelabuhan setelah serangan itu terjadi. Diketahui serangan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke Gibraltar Eagle. Pasukan itu menyerang kapal tanker minyak milik Amerika Serikat yang berlayar di Teluk Aden. Ketegangan meningkat di Laut Merah menyusul serangan udara Amerika Serikat yang menyerang militer Houthi Yaman. Rudal Iran secara mengejutkan menyasar markas intelijen Mossad di wilayah Suriah. Iran menggunakan rudal Hypersecond yang memiliki jangkauan besar hingga menjadi momok bagi Israel. Iran diketahui menyerang sasaran ISIS di Suriah dengan rudal Hypersecond. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan 1.450 km. Dengan penargetan ini, Iran memberikan sinyal pada Israel bahwa rudalnya dapat mencapai wilayah terjauh Israel sekalipun. Kehebatan rudal Hypersecond ini juga diakui oleh sejumlah pakar. Rudal ini dilaporkan sukses menghancurkan markas Mossad di Erbil, Kurdistan, Irak pada Selasa dini hari 16 Januari. Hypersecond adalah rudal jarak jauh generasi ketiga yang dikembangkan oleh Air Gizi. Rudal ini ditenagai oleh bahan bakar padat. Hypersecond juga mampu menembus perisai rudal dengan manuvernya saat akan menghantam target. Ada setidaknya rudal Hypersecond yang ditembakkan ke markas Mossad, sejumlah 3 buah. Hypersecond berarti penghancur benteng. Adapun Hyper adalah nama benteng Yahudi yang pernah ditaklukkan oleh Muslim pada awal kemunculan Islam. Rudal Iran ini lebih besar daripada rudal apapun di negara lain di Asia Barat. Pengembangan rudal tersebut juga menjadi ancaman keamanan internasional yang tak hanya menakutkan bagi Israel, namun juga Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat ketiga kalinya melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi dalam sepekan terakhir. Terbaru, Amerika Serikat menyerang 4 rudal anti kapal milik kelompok militan Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024 yang mengancam kapal sipil dan militer di Laut Merah. Pasukan Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal Houthi yang bersiap diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Informasi tersebut dilaporkan Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan di media sosial. Pada Rabu 17 Januari 2024, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut yang ditempatkan di 2 lokasi berbeda merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika Serikat.
Beberapa jam sebelum serangan Amerika Serikat ini, kelompok Houthi mengklaim telah menyerang kapal kargo milik Yunani berbendera Malta di Laut Merah. Perusahaan manajemen risiko maritim Amri mengatakan kapal curah milik Yunani berbendera Malta dilaporkan menjadi sasaran dan terkena dampak rudal saat transit di selatan Laut Merah menuju utara. Sebuah sumber di Kementerian Kelautan Yunani menyebut kapal Zographia tersebut berisi 24 awak. Kapal itu berlayar dari Vietnam ke Israel. Zographia dilaporkan mengalami kerusakan terbatas. Kapal kargo tersebut masih bisa melanjutkan perjalanannya. Tak ada korban luka di dalam insiden ini. Sebelumnya pemberontak Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat Gibraltar Eagle dan maksud kami dengan sebuah rudal pada Senin 15 Januari 2024. Kapal kargo Gibraltar Eagle yang berbendera Kepulauan Marshall mengalami kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini dan kapal tetap berlayar. Semakin cari mati pasukan militer Amerika Serikat untuk ketiga kalinya membombardir wilayah Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Senin 15 Januari. Amerika Serikat dan Inggris menargetkan pangkalan militer yang diyakini menjadi basis dari milisi Houthi. Dalam laporan tersebut, serangkaian ledakan keras terdengar di ibu kota Yaman, yakni Sana. Ledakan tersebut berasal dari pangkalan militer Al-Dailami yang berada di dekat Bandara Internasional Sana. Pangkalan Al-Dailami disebut sebagai salah satu benteng utama milisi pimpinan Abdul Malik Al-Houthi atau yang kerap disapa oleh Abu Jibril. Pangkalan militer Al-Dailami termasuk di antara 60 instalasi milisi Houthi yang dijadikan sasaran serangan tentara Amerika dan militer Inggris. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga menyerang wilayah Jabal Jida, distrik Al-Luhayyah, provinsi Al-Hudayah. Akibat serangan tersebut, 7 orang tentara Yaman tewas dan membuat geram pemerintah negara Timur Tengah tersebut. Kini Dewan Politik tertinggi Yaman menargetkan seluruh aset yang dimiliki koalisi Amerika Serikat dan juga Inggris. Anggota Biro Politik Houthi Mohammed Al-Buhaiti mengejek Amerika Serikat dan Inggris yang kini tak bisa lagi melewati Selat Bab al-Mandab. Selat tersebut menjadi gerbang keluar masuk bagi kapal-kapal dagang yang melewati Laut Merah. Buhaiti mengatakan bahwa militan Yaman telah mendapatkan kembali kendali atas Selat Bab al-Mandab. Dengan begitu, Houthi dapat dengan mudah menargetkan kapal-kapal Amerika yang melintasi perairan tersebut. Buhaiti menyebut bahwa militan Yaman akan meningkatkan kemampuan rudalnya dan segera memberi kejutan baru. Dirinya yakin kejutan itu akan membuat Amerika menyesal dan kalah dalam peperangan. Sebelumnya, Amerika dan Inggris melakukan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Washington berdalih tindakan itu merupakan respons atas serangan Houthi di Laut Merah yang menargetkan kapal dagang. Houthi kemudian menyerang balik Amerika dengan menargetkan kapal kargo Gibraltar Eagle. Kapal yang mengangkut baja itu terbakar di Teluk Aden pada Senin 15 Januari 2024. Namun seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke Pakistan pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan 2 markas utama kelompok militan Jais al-Adl di Provinsi Balochistan. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan kedua markas tersebut hancur akibat serangan rudal. Bagi militan Jais al-Adl, markas di Provinsi Balochistan merupakan salah satu yang terbesar. Serangan ini kemudian mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Pakistan. Dalam pernyataan resminya, Pakistan menyebut serangan Iran adalah pelanggaran terhadap wilayah udaranya. Selain itu, rudal balistik dan drone Iran juga menewaskan 2 orang anak. Pakistan menambahkan bahwa Iran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai informasi, Jais al-Adl dibentuk pada tahun 2012 dan dicap sebagai kelompok radikal oleh Iran. Kelompok ini telah melancarkan banyak serangan terhadap pasukan keamanan Iran selama bertahun-tahun. Bulan lalu, Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor polisi di Sistan Balochistan yang menewaskan sedikitnya 11 polisi Iran.
Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan barak di Provinsi Al-Baidah, Yaman Tengah. Pesawat tempur Amerika dan Inggris secara bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houthi di Al-Baidah, termasuk kamp militer di distrik Mukairis, Benteng At-Tafah, dan fasilitasnya di distrik Saumah. Serangan ini terjadi hanya berselang sehari setelah Houthi menargetkan kapal kargo Amerika di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik antara Houthi dan Amerika bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. Amerika berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya Amerika dan Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Iran mulai memperlihatkan bukti negaranya membantu Yaman di tengah konflik memanas di Timur Tengah. Iran disebut mengerahkan komando elit ke Yaman untuk membantu Al-Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Komandan dan Penasihat Korps Garda Revolusi Islam yakni IRGC. Pihaknya mengatakan unit elit IRGC Iran dikerahkan ke Yaman. Dengan pengiriman pasukan ke Yaman, Iran disebut memainkan peran langsung di tengah konflik. Bahkan, elit Iran disebut ikut dalam serangan pemberontak Houthi di Laut Merah. IRGC dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal serta drone di Yaman. Oleh sebab itu, kemampuan Al-Houthi dalam melakukan serangan udara tak perlu diragukan lagi, terlebih menargetkan kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Merah. Sementara laporan ini muncul seusai Amerika Serikat Inggris melakukan serangan ke posisi Houthi di Yaman pada pekan lalu. Seusai serangan tersebut, secara bertahap Houthi melakukan serangan balasan terhadap posisi Amerika Serikat dan Inggris. Iran dilaporkan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Laporan ini muncul di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Laut Merah. Meskipun IRGZ beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata reguler, IRGZ sering dianggap sebagai kekuatan militer tersendiri karena perannya yang penting dalam pertahanan Iran. IRGZ terdiri dari pasukan darat, laut, dan juga penerbang yang sejajar dengan struktur militer reguler, yang mana IRGZ juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya. شارع النفق في غزة شيخ رضوان لقبك ايش؟ أبو جمال. Iran dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ sekongkol untuk menjatuhkan Zionis. Dalam beberapa waktu belakangan, Iran bahkan juga memberikan pelatihan militer ke puluhan anggota PIJ. Para prajurit dilatih dengan keras mulai dari pelatihan menembak hingga pelatihan di bidang peroketan. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet pada Selasa 16 Januari. Pasalnya pihaknya mengetahui rencana balas dendam Iran dan PIJ itu seusai menangkap Basal Mahdi, seorang komandan peleton di PIJ. Komandan tersebut mengaku bahwa 15 hingga 20 pasukannya dilatih oleh tentara Iran. Pelatihan itu pun dilakukan untuk operasi balas dendam terhadap Israel yang membombardir Gaza sejak Oktober silam. Dalam pelatihan tersebut, prajurit PIJ latihan menembak dengan berbagai jenis senjata. Selain itu, PIJ juga mengikuti pelatihan kebugaran jasmani guna memastikan kesehatan para prajurit dalam medan perang. Bahkan sebagian diantaranya juga mengikuti kursus tambahan di bidang peroketan, artileri, dan berbagai pelatihan militer lainnya di Iran.
Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sanaa, Abdul Ghani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal. Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zographia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya. Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut. Serangan itu dilancarkan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Sari mengklaim bahwa rudal itu mengenai kapal sehingga kerusakan atau korban jiwa masih belum jelas. Kapal Zographia itu dirudal saat berlayar menuju utara di Laut Merah, 141 km barat laut pelabuhan Salif di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelaikan lautnya untuk saat ini. Kapal tersebut diketahui telah mengunjungi Israel sejak pecahnya perang di Gaza dan menuju ke terusan Suez. Kapal itu kemudian mengubah haluan dan menuju ke pelabuhan setelah serangan itu terjadi. Diketahui serangan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke Gibraltar Eagle. Pasukan itu menyerang kapal tanker minyak milik Amerika Serikat yang berlayar di Teluk Aden. Ketegangan meningkat di Laut Merah menyusul serangan udara Amerika Serikat yang menyerang militer Houthi Yaman. Rudal Iran secara mengejutkan menyasar markas intelijen Mossad di wilayah Suriah. Iran menggunakan rudal Hypersecond yang memiliki jangkauan besar hingga menjadi momok bagi Israel. Iran diketahui menyerang sasaran ISIS di Suriah dengan rudal Hypersecond. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan 1.450 km. Dengan penargetan ini, Iran memberikan sinyal pada Israel bahwa rudalnya dapat mencapai wilayah terjauh Israel sekalipun. Kehebatan rudal Hypersecond ini juga diakui oleh sejumlah pakar. Rudal ini dilaporkan sukses menghancurkan markas Mossad di Erbil, Kurdistan, Irak pada Selasa dini hari 16 Januari. Hypersecond adalah rudal jarak jauh generasi ketiga yang dikembangkan oleh Air Gizi. Rudal ini ditenagai oleh bahan bakar padat. Hypersecond juga mampu menembus perisai rudal dengan manuvernya saat akan menghantam target. Ada setidaknya rudal Hypersecond yang ditembakkan ke markas Mossad, sejumlah 3 buah. Hypersecond berarti penghancur benteng. Adapun Hyber adalah nama benteng Yahudi yang pernah ditaklukkan oleh Muslim pada awal kemunculan Islam. Rudal Iran ini lebih besar daripada rudal apapun di negara lain di Asia Barat. Pengembangan rudal tersebut juga menjadi ancaman keamanan internasional yang tak hanya menakutkan bagi Israel, namun juga Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat ketiga kalinya melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi dalam sepekan terakhir.
Terbaru, Amerika Serikat menyerang 4 rudal anti kapal milik kelompok militan Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024 yang mengancam kapal sipil dan militer di Laut Merah. Pasukan Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal Houthi yang bersiap diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Informasi tersebut dilaporkan Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan di media sosial. Pada Rabu 17 Januari 2024, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut yang ditempatkan di 2 lokasi berbeda merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika Serikat. Beberapa jam sebelum serangan Amerika Serikat ini, kelompok Houthi mengklaim telah menyerang kapal kargo milik Yunani berbendera Malta di Laut Merah. Perusahaan manajemen risiko maritim Amri mengatakan kapal curah milik Yunani berbendera Malta dilaporkan menjadi sasaran dan terkena dampak rudal saat transit di selatan Laut Merah menuju utara. Sebuah sumber di Kementerian Kelautan Yunani menyebut kapal Zographia tersebut berisi 24 awak. Kapal itu berlayar dari Vietnam ke Israel. Zographia dilaporkan mengalami kerusakan terbatas. Kapal kargo tersebut masih bisa melanjutkan perjalanannya. Tak ada korban luka di dalam insiden ini. Sebelumnya pemberontak Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat Gibraltar Eagle dan maksud kami dengan sebuah rudal pada Senin 15 Januari 2024. Kapal kargo Gibraltar Eagle yang berbendera Kepulauan Marshall mengalami kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini dan kapal tetap berlayar. Semakin cari mati pasukan militer Amerika Serikat untuk ketiga kalinya membombardir wilayah Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Senin 15 Januari. Amerika Serikat dan Inggris menargetkan pangkalan militer yang diyakini menjadi basis dari milisi Houthi. Dalam laporan tersebut, serangkaian ledakan keras terdengar di ibu kota Yaman, yakni Sana. Ledakan tersebut berasal dari pangkalan militer Al-Dailami yang berada di dekat Bandara Internasional Sana. Pangkalan Al-Dailami disebut sebagai salah satu benteng utama milisi pimpinan Abdul Malik Al-Houthi atau yang kerap disapa oleh Abu Jibril. Pangkalan militer Al-Dailami termasuk di antara 60 instalasi milisi Houthi yang dijadikan sasaran serangan tentara Amerika dan militer Inggris. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga menyerang wilayah Jabal Jidah, distrik Al-Luhayyah, provinsi Al-Hudayah. Akibat serangan tersebut, 7 orang tentara Yaman tewas dan membuat geram pemerintah negara Timur Tengah tersebut. Kini Dewan Politik tertinggi Yaman menargetkan seluruh aset yang dimiliki koalisi Amerika Serikat dan juga Inggris. Anggota Biro Politik Houthi Mohammed Al-Buhaiti mengejek Amerika Serikat dan Inggris yang kini tak bisa lagi melewati Selat Bab al-Mandab. Selat tersebut menjadi gerbang keluar masuk bagi kapal-kapal dagang yang melewati Laut Merah. Buhaiti mengatakan bahwa militan Yaman telah mendapatkan kembali kendali atas Selat Bab al-Mandab. Dengan begitu, Houthi dapat dengan mudah menargetkan kapal-kapal Amerika yang melintasi perairan tersebut. Buhaiti menyebut bahwa militan Yaman akan meningkatkan kemampuan rudalnya dan segera memberi kejutan baru. Dirinya yakin kejutan itu akan membuat Amerika menyesal dan kalah dalam peperangan. Sebelumnya, Amerika dan Inggris melakukan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Washington berdalih tindakan itu merupakan respons atas serangan Houthi di Laut Merah yang menargetkan kapal dagang. Houthi kemudian menyerang balik Amerika dengan menargetkan kapal kargo Gibraltar Eagle. Kapal yang mengangkut baja itu terbakar di Teluk Aden pada Senin 15 Januari 2024. Namun seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke Pakistan pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan 2 markas utama kelompok militan Jais al-Adl di Provinsi Balochistan. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan kedua markas tersebut hancur akibat serangan rudal. Bagi militan Jais al-Adl, markas di Provinsi Balochistan merupakan salah satu yang terbesar. Serangan ini kemudian mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Pakistan.
Dalam pernyataan resminya, Pakistan menyebut serangan Iran adalah pelanggaran terhadap wilayah udaranya. Selain itu, rudal balistik dan drone Iran juga menewaskan 2 orang anak. Pakistan menambahkan bahwa Iran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai informasi, Jais al-Adl dibentuk pada tahun 2012 dan dicap sebagai kelompok radikal oleh Iran. Kelompok ini telah melancarkan banyak serangan terhadap pasukan keamanan Iran selama bertahun-tahun. Bulan lalu, Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor polisi di Sistan Balochistan yang menewaskan sedikitnya 11 polisi Iran. Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan barak di Provinsi Al-Baida, Yaman Tengah. Pesawat tempur Amerika dan Inggris secara bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houthi di Al-Baida, termasuk kamp militer di distrik Mukairis, Benteng Atafah, dan fasilitasnya di distrik Saumah. Serangan ini terjadi hanya berselang sehari setelah Houthi menargetkan kapal kargo Amerika di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik antara Houthi dan Amerika bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. Amerika berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya Amerika dan Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Iran mulai memperlihatkan bukti negaranya membantu Yaman di tengah konflik memanas di Timur Tengah. Iran disebut mengerahkan komando elit ke Yaman untuk membantu Al-Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Komandan dan Penasihat Korps Garda Revolusi Islam yakni IRGJ. Pihaknya mengatakan unit elit IRGJ Iran dikerahkan ke Yaman. Dengan pengiriman pasukan ke Yaman, Iran disebut memainkan peran langsung di tengah konflik. Bahkan, elit Iran disebut ikut dalam serangan pemberontak Houthi di Laut Merah. IRGJ dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal serta drone di Yaman. Oleh sebab itu, kemampuan Al-Houthi dalam melakukan serangan udara tak perlu diragukan lagi, terlebih menargetkan kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Merah. Sementara laporan ini muncul seusai Amerika Serikat Inggris melakukan serangan ke posisi Houthi di Yaman pada pekan lalu. Seusai serangan tersebut, secara bertahap Houthi melakukan serangan balasan terhadap posisi Amerika Serikat dan Inggris. Iran dilaporkan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Laporan ini muncul di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Laut Merah. Meskipun IRGZ beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata reguler, IRGZ sering dianggap sebagai kekuatan militer tersendiri karena perannya yang penting dalam pertahanan Iran. IRGZ terdiri dari pasukan darat, laut, dan juga penerbang yang sejajar dengan struktur militer reguler, yang mana IRGZ juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya. شارع النفق في غزة شيخ رضوان لقبك ايش؟ أبو جمال. Iran dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ sekongkol untuk menjatuhkan Zionis. Dalam beberapa waktu belakangan, Iran bahkan juga memberikan pelatihan militer ke puluhan anggota PIJ.
Para prajurit dilatih dengan keras mulai dari pelatihan menembak hingga pelatihan di bidang peroketan. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet pada Selasa 16 Januari. Pasalnya pihaknya mengetahui rencana balas dendam Iran dan PIJ itu seusai menangkap Basal Mahdi, seorang komandan peleton di PIJ. Komandan tersebut mengaku bahwa 15 hingga 20 pasukannya dilatih oleh tentara Iran. Pelatihan itu pun dilakukan untuk operasi balas dendam terhadap Israel yang membombardir Gaza sejak Oktober silam. Dalam pelatihan tersebut, prajurit PIJ latihan menembak dengan berbagai jenis senjata. Selain itu, PIJ juga mengikuti pelatihan kebugaran jasmani guna memastikan kesehatan para prajurit dalam medan perang. Bahkan sebagian diantaranya juga mengikuti kursus tambahan di bidang peroketan, artileri, dan berbagai pelatihan militer lainnya di Iran. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sana'a, Abdul Ghani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal. Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zographia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya. Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut. Serangan itu dilancarkan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Sari mengklaim bahwa rudal itu mengenai kapal sehingga kerusakan atau korban jiwa masih belum jelas. Kapal Zographia itu dirudal saat berlayar menuju utara di Laut Merah, 141 km barat laut pelabuhan Salif di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelaikan lautnya untuk saat ini. Kapal tersebut diketahui telah mengunjungi Israel sejak pecahnya perang di Gaza dan menuju ke terusan Suez. Kapal itu kemudian mengubah haluan dan menuju ke pelabuhan setelah serangan itu terjadi. Diketahui serangan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke Gibraltar Eagle. Pasukan itu menyerang kapal tanker minyak milik Amerika Serikat yang berlayar di Teluk Aden. Ketegangan meningkat di Laut Merah menyusul serangan udara Amerika Serikat yang menyerang militer Houthi Yaman. Rudal Iran secara mengejutkan menyasar markas intelijen Mossad di wilayah Suriah. Iran menggunakan rudal Hypersecond yang memiliki jangkauan besar hingga menjadi momok bagi Israel.
Iran diketahui menyerang sasaran ISIS di Suriah dengan rudal Hyber Shekan. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan 1.450 km. Dengan penargetan ini, Iran memberikan sinyal pada Israel bahwa rudalnya dapat mencapai wilayah terjauh Israel sekalipun. Kehebatan rudal Hyber Shekan ini juga diakui oleh sejumlah pakar. Rudal ini dilaporkan sukses menghancurkan markas Mossad di Erbil, Kurdistan, Irak pada Selasa dini hari 16 Januari. Hyber Shekan adalah rudal jarak jauh generasi ketiga yang dikembangkan oleh Air Gizi. Rudal ini ditenagai oleh bahan bakar padat. Hyber Shekan juga mampu menembus perisai rudal dengan manuvernya saat akan menghantam target. Ada setidaknya rudal Hyber Shekan yang ditembakkan ke markas Mossad. Sejumlah 3 buah. Hyber Shekan berarti penghancur benteng. Adapun Hyber adalah nama benteng Yahudi yang pernah ditaklukkan oleh Muslim pada awal kemunculan Islam. Rudal Iran ini lebih besar daripada rudal apapun di negara lain di Asia Barat. Pengembangan rudal tersebut juga menjadi ancaman keamanan internasional yang tak hanya menakutkan bagi Israel, namun juga Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat ketiga kalinya melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi dalam sepekan terakhir. Terbaru, Amerika Serikat menyerang 4 rudal anti kapal milik kelompok militan Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024 yang mengancam kapal sipil dan militer di Laut Merah. Pasukan Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal Houthi yang bersiap diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Informasi tersebut dilaporkan Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan di media sosial. Pada Rabu 17 Januari 2024, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut yang ditempatkan di 2 lokasi berbeda merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika Serikat. Beberapa jam sebelum serangan Amerika Serikat ini, kelompok Houthi mengklaim telah menyerang kapal kargo milik Yunani berbendera Malta di Laut Merah. Perusahaan manajemen risiko maritim Amri mengatakan kapal curah milik Yunani berbendera Malta dilaporkan menjadi sasaran dan terkena dampak rudal saat transit di selatan Laut Merah menuju utara. Sebuah sumber di Kementerian Kelautan Yunani menyebut kapal Zographia tersebut berisi 24 awak. Kapal itu berlayar dari Vietnam ke Israel. Zographia dilaporkan mengalami kerusakan terbatas. Kapal kargo tersebut masih bisa melanjutkan perjalanannya. Tak ada korban luka di dalam insiden ini. Sebelumnya pemberontak Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat Gibraltar Eagle dan maksud kami dengan sebuah rudal pada Senin 15 Januari 2024. Kapal kargo Gibraltar Eagle yang berbendera Kepulauan Marshall mengalami kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini dan kapal tetap berlayar. Semakin cari mati pasukan militer Amerika Serikat untuk ketiga kalinya membombardir wilayah Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Senin 15 Januari. Amerika Serikat dan Inggris menargetkan pangkalan militer yang diyakini menjadi basis dari milisi Houthi. Dalam laporan tersebut, serangkaian ledakan keras terdengar di ibu kota Yaman, yakni Sana. Ledakan tersebut berasal dari pangkalan militer Al-Dailami yang berada di dekat Bandara Internasional Sana. Pangkalan Al-Dailami disebut sebagai salah satu benteng utama milisi pimpinan Abdul Malik Al-Houthi atau yang kerap disapa oleh Abu Jibril. Pangkalan militer Al-Dailami termasuk di antara 60 instalasi milisi Houthi yang dijadikan sasaran serangan tentara Amerika dan militer Inggris. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga menyerang wilayah Jabal Jida, distrik Al-Luhayyah, provinsi Al-Hudayah. Akibat serangan tersebut, 7 orang tentara Yaman tewas dan membuat geram pemerintah negara Timur Tengah tersebut. Kini Dewan Politik tertinggi Yaman menargetkan seluruh aset yang dimiliki koalisi Amerika Serikat dan juga Inggris. Anggota Biro Politik Houthi Mohammed Al-Buhaiti mengejek Amerika Serikat dan Inggris yang kini tak bisa lagi melewati Selat Bab al-Mandab. Selat tersebut menjadi gerbang keluar masuk bagi kapal-kapal dagang yang melewati Laut Merah. Buhaiti mengatakan bahwa militan Yaman telah mendapatkan kembali kendali atas Selat Bab al-Mandab. Dengan begitu, Houthi dapat dengan mudah menargetkan kapal-kapal Amerika yang melintasi perairan tersebut. Buhaiti menyebut bahwa militan Yaman akan meningkatkan kemampuan rudalnya dan segera memberi kejutan baru.
Dirinya yakin kejutan itu akan membuat Amerika menyesal dan kalah dalam peperangan. Sebelumnya, Amerika dan Inggris melakukan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Washington berdalih tindakan itu merupakan respons atas serangan Houthi di Laut Merah yang menargetkan kapal dagang. Houthi kemudian menyerang balik Amerika dengan menargetkan kapal kargo Gibraltar Eagle. Kapal yang mengangkut baja itu terbakar di Teluk Aden pada Senin 15 Januari 2024. Namun seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke Pakistan pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan dua markas utama kelompok militan Jais al-Adl di Provinsi Balochistan. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan kedua markas tersebut hancur akibat serangan rudal. Bagi militan Jais al-Adl, markas di Provinsi Balochistan merupakan salah satu yang terbesar. Serangan ini kemudian mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Pakistan. Dalam pernyataan resminya, Pakistan menyebut serangan Iran adalah pelanggaran terhadap wilayah udaranya. Selain itu, rudal balistik dan drone Iran juga menewaskan dua orang anak. Pakistan menambahkan bahwa Iran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai informasi, Jais al-Adl dibentuk pada tahun 2012 dan dicap sebagai kelompok radikal oleh Iran. Kelompok ini telah melancarkan banyak serangan terhadap pasukan keamanan Iran selama bertahun-tahun. Bulan lalu, Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor polisi di Sistan Balochistan yang menewaskan sedikitnya 11 polisi Iran. Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan barak di Provinsi Al-Baida, Yaman Tengah. Pesawat tempur Amerika dan Inggris secara bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houthi di Al-Baida, termasuk kamp militer di distrik Mukairis, Benteng Atafah, dan fasilitasnya di distrik Saumah. Serangan ini terjadi hanya berselang sehari setelah Houthi menargetkan kapal kargo Amerika di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik antara Houthi dan Amerika bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. Amerika berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya Amerika dan Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Iran mulai memperlihatkan bukti negaranya membantu Yaman di tengah konflik memanas di Timur Tengah. Iran disebut mengerahkan komando elit ke Yaman untuk membantu Al-Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Komandan dan Penasihat Korps Garda Revolusi Islam yakni IRGJ. Pihaknya mengatakan unit elit IRGJ Iran dikerahkan ke Yaman. Dengan pengiriman pasukan ke Yaman, Iran disebut memainkan peran langsung di tengah konflik. Bahkan, elit Iran disebut ikut dalam serangan pemberontak Houthi di Laut Merah. IRGJ dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal serta drone di Yaman. Oleh sebab itu, kemampuan Al-Houthi dalam melakukan serangan udara tak perlu diragukan lagi. Terlebih menargetkan kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Merah. Sementara laporan ini muncul seusai Amerika Serikat Inggris melakukan serangan ke posisi Houthi di Yaman pada pekan lalu. Seusai serangan tersebut, secara bertahap Houthi melakukan serangan balasan terhadap posisi Amerika Serikat dan Inggris.
Iran dilaporkan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Nah, IRGZ juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya. شارع النفق في غزة شيخ رضوان لقبك ايش؟ أبو جمال. Iran dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ sekongkol untuk menjatuhkan Zionis. Dalam beberapa waktu belakangan, Iran bahkan juga memberikan pelatihan militer ke puluhan anggota PIJ. Para prajurit dilatih dengan keras mulai dari pelatihan menembak hingga pelatihan di bidang peroketan. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet pada Selasa 16 Januari. Pasalnya pihaknya mengetahui rencana balas dendam Iran dan PIJ itu seusai menangkap Basal Mahdi, seorang komandan peleton di PIJ. Komandan tersebut mengaku bahwa 15 hingga 20 pasukannya dilatih oleh tentara Iran. Pelatihan itu pun dilakukan untuk operasi balas dendam terhadap Israel yang membombardir Gaza sejak Oktober silam. Dalam pelatihan tersebut, prajurit PIJ latihan menembak dengan berbagai jenis senjata. Selain itu, PIJ juga mengikuti pelatihan kebugaran jasmani guna memastikan kesehatan para prajurit dalam medan perang. Bahkan sebagian diantaranya juga mengikuti kursus tambahan di bidang peroketan, artileri, dan berbagai pelatihan militer lainnya di Iran. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sana'a, Abdul Ghani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal. Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zographia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya. Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut. Serangan itu dilancarkan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Sari mengklaim bahwa rudal itu mengenai kapal sehingga kerusakan atau korban jiwa masih belum jelas. Kapal Zographia
pria itu di rudal saat berlayar menuju utara di Laut Merah, 141 km barat laut Pelabuhan Salif di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelaikan lautnya untuk saat ini. Kapal tersebut diketahui telah mengunjungi Israel sejak pecahnya perang di Gaza dan menuju ke terusan Suez. Kapal itu kemudian mengubah haluan dan menuju ke pelabuhan setelah serangan itu terjadi. Diketahui serangan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke Gibraltar Eagle. Pasukan itu menyerang kapal tanker minyak milik Amerika Serikat yang berlayar di Teluk Aden. Ketegangan meningkat di Laut Merah menyusul serangan udara Amerika Serikat yang menyerang militer Houthi Yaman. Rudal Iran secara mengejutkan menyasar markas intelijen Mossad di wilayah Suriah. Iran menggunakan rudal Hypersecond yang memiliki jangkauan besar hingga menjadi momok bagi Israel. Iran diketahui menyerang sasaran ISIS di Suriah dengan rudal Hypersecond. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan 1.450 km. Dengan penargetan ini, Iran memberikan sinyal pada Israel bahwa rudalnya dapat mencapai wilayah terjauh Israel sekalipun. Kehebatan rudal Hypersecond ini juga diakui oleh sejumlah pakar. Rudal ini dilaporkan sukses menghancurkan markas Mossad di Erbil, Kurdistan, Irak pada Selasa dini hari 16 Januari. Hypersecond adalah rudal jarak jauh generasi ketiga yang dikembangkan oleh Air Gizi. Rudal ini ditenagai oleh bahan bakar padat. Hypersecond juga mampu menembus perisai rudal dengan manuvernya saat akan menghantam target. Ada setidaknya rudal Hypersecond yang ditembakkan ke markas Mossad, sejumlah 3 buah. Hypersecond berarti penghancur benteng. Adapun Hyber adalah nama benteng Yahudi yang pernah ditaklukkan oleh Muslim pada awal kemunculan Islam. Rudal Iran ini lebih besar daripada rudal apapun di negara lain di Asia Barat. Pengembangan rudal tersebut juga menjadi ancaman keamanan internasional yang tak hanya menakutkan bagi Israel, namun juga Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat ketiga kalinya melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi dalam sepekan terakhir. Terbaru, Amerika Serikat menyerang 4 rudal anti kapal milik kelompok militan Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024 yang mengancam kapal sipil dan militer di Laut Merah. Pasukan Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal Houthi yang bersiap diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Informasi tersebut dilaporkan Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan di media sosial. Pada Rabu 17 Januari 2024, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut yang ditempatkan di 2 lokasi berbeda merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika Serikat. Beberapa jam sebelum serangan Amerika Serikat ini, kelompok Houthi mengklaim telah menyerang kapal kargo milik Yunani berbendera Malta di Laut Merah. Perusahaan manajemen risiko maritim Amri mengatakan kapal curah milik Yunani berbendera Malta dilaporkan menjadi sasaran dan terkena dampak rudal saat transit di selatan Laut Merah menuju utara. Sebuah sumber di Kementerian Kelautan Yunani menyebut kapal Zographia tersebut berisi 24 awak. Kapal itu berlayar dari Vietnam ke Israel. Zographia dilaporkan mengalami kerusakan terbatas. Kapal kargo tersebut masih bisa melanjutkan perjalanannya. Tak ada korban luka di dalam insiden ini. Sebelumnya pemberontak Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat Gibraltar Eagle dan maksud kami dengan sebuah rudal pada Senin 15 Januari 2024. Kapal kargo Gibraltar Eagle yang berbendera Kepulauan Marshall mengalami kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini dan kapal tetap berlayar. Semakin cari mati pasukan militer Amerika Serikat untuk ketiga kalinya membombardir wilayah Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Senin 15 Januari. Amerika Serikat dan Inggris menargetkan pangkalan militer yang diyakini menjadi basis dari milisi Houthi. Dalam laporan tersebut, serangkaian ledakan keras terdengar di ibu kota Yaman, yakni Sanaa. Ledakan tersebut berasal dari pangkalan militer Al-Dailami yang berada di dekat Bandara Internasional Sanaa. Pangkalan Al-Dailami disebut sebagai salah satu benteng utama milisi
milisi pimpinan Abdul Malik al-Houthi atau yang kerap disapa oleh Abu Jibril. Pangkalan militer Al-Dailami termasuk di antara 60 instalasi milisi Houthi yang dijadikan sasaran serangan tentara Amerika dan militer Inggris. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga menyerang wilayah Jabal Jidah, distrik Al-Luhayyah, Provinsi Al-Hudaydah. Akibat serangan tersebut, 7 orang tentara Yaman tewas dan membuat geram pemerintah negara Timur Tengah tersebut. Kini Dewan Politik Tertinggi Yaman menargetkan seluruh aset yang dimiliki koalisi Amerika Serikat dan juga Inggris. Anggota Biro Politik Houthi, Mohammed Al-Buhaiti, mengejek Amerika Serikat dan Inggris yang kini tak bisa lagi melewati Selat Bab al-Mandab. Selat tersebut menjadi gerbang keluar masuk bagi kapal-kapal dagang yang melewati Laut Merah. Buhaiti mengatakan bahwa militan Yaman telah mendapatkan kembali kendali atas Selat Bab al-Mandab. Dengan begitu, Houthi dapat dengan mudah menargetkan kapal-kapal Amerika yang melintasi perairan tersebut. Buhaiti menyebut bahwa militan Yaman akan meningkatkan kemampuan rudalnya dan segera memberi kejutan baru. Dirinya yakin kejutan itu akan membuat Amerika menyesal dan kalah dalam peperangan. Sebelumnya, Amerika dan Inggris melakukan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Washington berdalih tindakan itu merupakan respons atas serangan Houthi di Laut Merah yang menargetkan kapal dagang. Houthi kemudian menyerang balik Amerika dengan menargetkan kapal kargo Gibraltar Eagle. Kapal yang mengangkut baja itu terbakar di Teluk Aden pada Senin 15 Januari 2024. Namun seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke Pakistan pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan 2 markas utama kelompok militan Jais al-Adl di Provinsi Balochistan. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan kedua markas tersebut hancur akibat serangan rudal. Bagi militan Jais al-Adl, markas di Provinsi Balochistan merupakan salah satu yang terbesar. Serangan ini kemudian mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Pakistan. Dalam pernyataan resminya, Pakistan menyebut serangan Iran adalah pelanggaran terhadap wilayah udaranya. Selain itu, rudal balistik dan drone Iran juga menewaskan 2 orang anak. Pakistan menambahkan bahwa Iran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai informasi, Jais al-Adl dibentuk pada tahun 2012 dan dicap sebagai kelompok radikal oleh Iran. Kelompok ini telah melancarkan banyak serangan terhadap pasukan keamanan Iran selama bertahun-tahun. Bulan lalu, Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor polisi di Sistan Balochistan yang menewaskan sedikitnya 11 polisi Iran. Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan barak di Provinsi Al-Baida, Yaman Tengah. Pesawat tempur Amerika dan Inggris secara bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houthi di Al-Baida, termasuk kamp militer di distrik Mukairis, Benteng Atafah, dan fasilitasnya di distrik Saumah. Serangan ini terjadi hanya berselang sehari setelah Houthi menargetkan kapal kargo Amerika di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik antara Houthi dan Amerika bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. Amerika berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya Amerika dan Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya pada Kamis 11 Januari 2024 lalu.
Iran mulai memperlihatkan bukti negaranya membantu Yaman di tengah konflik memanas di Timur Tengah. Iran disebut mengerahkan komando elit ke Yaman untuk membantu Al-Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Komandan dan Penasihat Korps Garda Revolusi Islam yakni IRGJ. Pihaknya mengatakan unit elit IRGJ Iran dikerahkan ke Yaman. Dengan pengiriman pasukan ke Yaman, Iran disebut memainkan peran langsung di tengah konflik. Bahkan, elit Iran disebut ikut dalam serangan pemberontak Houthi di Laut Merah. IRGJ dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal serta drone di Yaman. Oleh sebab itu, kemampuan Al-Houthi dalam melakukan serangan udara tak perlu diragukan lagi. Terlebih menargetkan kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Merah. Sementara laporan ini muncul seusai Amerika Serikat Inggris melakukan serangan ke posisi Houthi di Yaman pada pekan lalu. Seusai serangan tersebut, secara bertahap Houthi melakukan serangan balasan terhadap posisi Amerika Serikat dan Inggris. Iran dilaporkan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Laporan ini muncul di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Laut Merah. Meskipun IRGZ beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata reguler, IRGZ sering dianggap sebagai kekuatan militer tersendiri karena perannya yang penting dalam pertahanan Iran. IRGZ terdiri dari pasukan darat, laut, dan juga penerbang yang sejajar dengan struktur militer reguler, yang mana IRGZ juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya. شارع النفق في غزة شيخ رضوان لقبك ايش؟ أبو جمال. Iran dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ sekongkol untuk menjatuhkan Zionis. Dalam beberapa waktu belakangan, Iran bahkan juga memberikan pelatihan militer ke puluhan anggota PIJ. Para prajurit dilatih dengan keras mulai dari pelatihan menembak hingga pelatihan di bidang peroketan. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet pada Selasa 16 Januari. Pasalnya pihaknya mengetahui rencana balas dendam Iran dan PIJ itu seusai menangkap Basal Mahdi, seorang komandan peleton di PIJ. Komandan tersebut mengaku bahwa 15 hingga 20 pasukannya dilatih oleh tentara Iran. Pelatihan itu pun dilakukan untuk operasi balas dendam terhadap Israel yang membombardir Gaza sejak Oktober silam. Dalam pelatihan tersebut, prajurit PIJ latihan menembak dengan berbagai jenis senjata. Selain itu, PIJ juga mengikuti pelatihan kebugaran jasmani guna memastikan kesehatan para prajurit dalam medan perang. Bahkan sebagian diantaranya juga mengikuti kursus tambahan di bidang peroketan, artileri, dan berbagai pelatihan militer lainnya di Iran. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sanaa, Abdul Ghani
Yunani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal. Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zographia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya. Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut. Serangan itu dilancarkan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Sari mengklaim bahwa rudal itu mengenai kapal sehingga kerusakan atau korban jiwa masih belum jelas. Kapal Zographia itu dirudal saat berlayar menuju utara di Laut Merah, 141 km barat laut pelabuhan Salif di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelaikan lautnya untuk saat ini. Kapal tersebut diketahui telah mengunjungi Israel sejak pecahnya perang di Gaza dan menuju ke terusan Suez. Kapal itu kemudian mengubah haluan dan menuju ke pelabuhan setelah serangan itu terjadi. Diketahui serangan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke Gibraltar Eagle. Pasukan itu menyerang kapal tanker minyak milik Amerika Serikat yang berlayar di Teluk Aden. Ketegangan meningkat di Laut Merah menyusul serangan udara Amerika Serikat yang menyerang militer Houthi Yaman. Rudal Iran secara mengejutkan menyasar markas intelijen Mossad di wilayah Suriah. Iran menggunakan rudal Hypersecond yang memiliki jangkauan besar hingga menjadi momok bagi Israel. Iran diketahui menyerang sasaran ISIS di Suriah dengan rudal Hypersecond. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan 1.450 km. Dengan penargetan ini, Iran memberikan sinyal pada Israel bahwa rudalnya dapat mencapai wilayah terjauh Israel sekalipun. Kehebatan rudal Hypersecond ini juga diakui oleh sejumlah pakar. Rudal ini dilaporkan sukses menghancurkan markas Mossad di Erbil, Kurdistan, Irak pada Selasa dini hari 16 Januari. Hypersecond adalah rudal jarak jauh generasi ketiga yang dikembangkan oleh Air Gizi. Rudal ini ditenagai oleh bahan bakar padat. Hypersecond juga mampu menembus perisai rudal dengan manuvernya saat akan menghantam target. Ada setidaknya rudal Hypersecond yang ditembakkan ke markas Mossad, sejumlah 3 buah. Hypersecond berarti penghancur benteng. Adapun Hyber adalah nama benteng Yahudi yang pernah ditaklukkan oleh Muslim pada awal kemunculan Islam. Rudal Iran ini lebih besar daripada rudal apapun di negara lain di Asia Barat. Pengembangan rudal tersebut juga menjadi ancaman keamanan internasional yang tak hanya menakutkan bagi Israel, namun juga Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat ketiga kalinya melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi dalam sepekan terakhir. Terbaru, Amerika Serikat menyerang 4 rudal anti kapal milik kelompok militan Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024 yang mengancam kapal sipil dan militer di Laut Merah. Pasukan Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal Houthi yang bersiap diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Informasi tersebut dilaporkan Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan di media sosial. Pada Rabu 17 Januari 2024, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut yang ditempatkan di 2 lokasi berbeda merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika Serikat. Beberapa jam sebelum serangan Amerika Serikat ini, kelompok Houthi mengklaim telah menyerang kapal kargo milik Yunani berbendera Malta di Laut Merah. Perusahaan manajemen risiko maritim Amri mengatakan kapal curah milik Yunani berbendera Malta dilaporkan menjadi sasaran dan terkena dampak rudal saat transit di selatan Laut Merah menuju utara. Sebuah sumber di Kementerian Kelautan Yunani menyebut kapal Zographia tersebut berisi 24 awak. Kapal itu berlayar dari Vietnam ke Israel.
Geografia dilaporkan mengalami kerusakan terbatas. Kapal kargo tersebut masih bisa melanjutkan perjalanannya. Tak ada korban luka di dalam insiden ini. Sebelumnya pemberontak Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat Gibraltar Eagle dan maksud kami dengan sebuah rudal pada Senin 15 Januari 2024. Kapal kargo Gibraltar Eagle yang berbendera Kepulauan Marshall mengalami kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini dan kapal tetap berlayar. Semakin cari mati pasukan militer Amerika Serikat untuk ketiga kalinya membombardir wilayah Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Senin 15 Januari. Amerika Serikat dan Inggris menargetkan pangkalan militer yang diyakini menjadi basis dari milisi Houthi. Dalam laporan tersebut, serangkaian ledakan keras terdengar di ibu kota Yaman, yakni Sanaa. Ledakan tersebut berasal dari pangkalan militer Al-Dailami yang berada di dekat Bandara Internasional Sanaa. Pangkalan Al-Dailami disebut sebagai salah satu benteng utama milisi pimpinan Abdul Malik Al-Houthi atau yang kerap disapa oleh Abu Jibril. Pangkalan militer Al-Dailami termasuk di antara 60 instalasi milisi Houthi yang dijadikan sasaran serangan tentara Amerika dan militer Inggris. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga menyerang wilayah Jabal Jidah, distrik Al-Luhayyah, provinsi Al-Hudaydah. Akibat serangan tersebut, 7 orang tentara Yaman tewas dan membuat geram pemerintah negara Timur Tengah tersebut. Kini Dewan Politik tertinggi Yaman menargetkan seluruh aset yang dimiliki koalisi Amerika Serikat dan juga Inggris. Anggota Biro Politik Houthi Mohammed Al-Buhaiti mengejek Amerika Serikat dan Inggris yang kini tak bisa lagi melewati Selat Bab al-Mandab. Selat tersebut menjadi gerbang keluar masuk bagi kapal-kapal dagang yang melewati Laut Merah. Buhaiti mengatakan bahwa militan Yaman telah mendapatkan kembali kendali atas Selat Bab al-Mandab. Dengan begitu, Houthi dapat dengan mudah menargetkan kapal-kapal Amerika yang melintasi perairan tersebut. Buhaiti menyebut bahwa militan Yaman akan meningkatkan kemampuan rudalnya dan segera memberi kejutan baru. Dirinya yakin kejutan itu akan membuat Amerika menyesal dan kalah dalam peperangan. Sebelumnya, Amerika dan Inggris melakukan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Washington berdalih tindakan itu merupakan respons atas serangan Houthi di Laut Merah yang menargetkan kapal dagang. Houthi kemudian menyerang balik Amerika dengan menargetkan kapal kargo Gibraltar Eagle. Kapal yang mengangkut baja itu terbakar di Teluk Aden pada Senin 15 Januari 2024. Namun seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke Pakistan pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan 2 markas utama kelompok militan Jais al-Adl di Provinsi Balochistan. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan kedua markas tersebut hancur akibat serangan rudal. Bagi militan Jais al-Adl, markas di Provinsi Balochistan merupakan salah satu yang terbesar. Serangan ini kemudian mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Pakistan. Dalam pernyataan resminya, Pakistan menyebut serangan Iran adalah pelanggaran terhadap wilayah udaranya. Selain itu, rudal balistik dan drone Iran juga menewaskan 2 orang anak. Pakistan menambahkan bahwa Iran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai informasi, Jais al-Adl dibentuk pada tahun 2012 dan dicap sebagai kelompok radikal oleh Iran. Kelompok ini telah melancarkan banyak serangan terhadap pasukan keamanan Iran selama bertahun-tahun. Bulan lalu, Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor polisi di Sistan Balochistan yang menewaskan sedikitnya 11 polisi Iran. Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan barak di Provinsi Al-Baida, Yaman Tengah. Pesawat tempur Amerika dan Inggris secara bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houthi di Al-Baida, termasuk kamp militer di distrik Mukairis, Benteng Atafah, dan fasilitasnya di distrik Saumah.
Serangan ini terjadi hanya berselang sehari setelah Houthi menargetkan kapal kargo Amerika di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik antara Houthi dan Amerika bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. Amerika berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya Amerika dan Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Iran mulai memperlihatkan bukti negaranya membantu Yaman di tengah konflik memanas di Timur Tengah. Iran disebut mengerahkan komando elit ke Yaman untuk membantu Al-Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Komandan dan Penasihat Korps Garda Revolusi Islam yakni IRGJ. Pihaknya mengatakan unit elit IRGJ Iran dikerahkan ke Yaman. Dengan pengiriman pasukan ke Yaman, Iran disebut memainkan peran langsung di tengah konflik. Bahkan, elit Iran disebut ikut dalam serangan pemberontak Houthi di Laut Merah. IRGJ dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal serta drone di Yaman. Oleh sebab itu, kemampuan Al-Houthi dalam melakukan serangan udara tak perlu diragukan lagi. Terlebih menargetkan kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Merah. Sementara laporan ini muncul seusai Amerika Serikat Inggris melakukan serangan ke posisi Houthi di Yaman pada pekan lalu. Seusai serangan tersebut, secara bertahap Houthi melakukan serangan balasan terhadap posisi Amerika Serikat dan Inggris. Iran dilaporkan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Laporan ini muncul di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Laut Merah. Meskipun IRGZ beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata reguler, IRGZ sering dianggap sebagai kekuatan militer tersendiri karena perannya yang penting dalam pertahanan Iran. IRGZ terdiri dari pasukan darat, laut, dan juga penerbang yang sejajar dengan struktur militer reguler, yang mana IRGZ juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya. شارع النفق في غزة شيخ رضوان لا طبقيش أبو جمال. Iran dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ sekongkol untuk menjatuhkan Zionis. Dalam beberapa waktu belakangan, Iran bahkan juga memberikan pelatihan militer ke puluhan anggota PIJ. Para prajurit dilatih dengan keras mulai dari pelatihan menembak hingga pelatihan di bidang peroketan. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet pada Selasa 16 Januari. Pasalnya pihaknya mengetahui rencana balas dendam Iran dan PIJ itu seusai menangkap Basal Mahdi, seorang komandan peleton di PIJ. Komandan tersebut mengaku bahwa 15 hingga 20 pasukannya dilatih oleh tentara Iran. Pelatihan itu pun dilakukan untuk operasi balas dendam terhadap Israel yang membombardir Gaza sejak Oktober silam. Dalam pelatihan tersebut, prajurit PIJ latihan menembak dengan berbagai jenis senjata. Selain itu, PIJ juga mengikuti pelatihan kebugaran jasmani guna memastikan kesehatan para prajurit dalam medan perang. Bahkan sebagian diantaranya juga mengikuti kursus tambahan di bidang peroketan, artileri, dan berbagai pelatihan militer lainnya di Iran. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat.
Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sanaa, Abdul Ghani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal. Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zoografia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya. Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut. Serangan itu dilancarkan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Sari mengklaim bahwa rudal itu mengenai kapal sehingga kerusakan atau korban jiwa masih belum jelas. Kapal Zoografia itu dirudal saat berlayar menuju utara di Laut Merah, 141 km barat laut pelabuhan Salif di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelaikan lautnya untuk saat ini. Kapal tersebut diketahui telah mengunjungi Israel sejak pecahnya perang di Gaza dan menuju ke terusan Suez. Kapal itu kemudian mengubah haluan dan menuju ke pelabuhan setelah serangan itu terjadi. Diketahui serangan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke Gibraltar Eagle. Pasukan itu menyerang kapal tanker minyak milik Amerika Serikat yang berlayar di Teluk Aden. Ketegangan meningkat di Laut Merah menyusul serangan udara Amerika Serikat yang menyerang militer Houthi Yaman. Rudal Iran secara mengejutkan menyasar markas intelijen Mossad di wilayah Suriah. Iran menggunakan rudal Hypersecond yang memiliki jangkauan besar hingga menjadi momok bagi Israel. Iran diketahui menyerang sasaran ISIS di Suriah dengan rudal Hypersecond. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan 1.450 km. Dengan penargetan ini, Iran memberikan sinyal pada Israel bahwa rudalnya dapat mencapai wilayah terjauh Israel sekalipun. Kehebatan rudal Hypersecond ini juga diakui oleh sejumlah pakar. Rudal ini dilaporkan sukses menghancurkan markas Mossad di Erbil, Kurdistan, Irak pada Selasa dini hari 16 Januari. Hypersecond adalah rudal jarak jauh generasi ketiga yang dikembangkan oleh Air Gizi. Rudal ini ditenagai oleh bahan bakar padat. Hypersecond juga mampu menembus perisai rudal dengan manuvernya saat akan menghantam target. Ada setidaknya rudal Hypersecond yang ditembakkan ke markas Mossad, sejumlah 3 buah. Hypersecond berarti penghancur benteng. Adapun Hyber adalah nama benteng Yahudi yang pernah ditaklukkan oleh Muslim pada awal kemunculan Islam. Rudal Iran ini lebih besar daripada rudal apapun di negara lain di Asia Barat. Pengembangan rudal tersebut juga menjadi ancaman keamanan internasional yang tak hanya menakutkan bagi Israel, namun juga Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat ketiga kalinya melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi dalam sepekan terakhir. Terbaru, Amerika Serikat menyerang 4 rudal anti kapal milik kelompok militan Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024 yang mengancam kapal sipil dan militer di Laut Merah.
Pasukan Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal Houthi yang bersiap diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Informasi tersebut dilaporkan Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan di media sosial. Pada Rabu 17 Januari 2024, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut yang ditempatkan di 2 lokasi berbeda merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika Serikat. Beberapa jam sebelum serangan Amerika Serikat ini, kelompok Houthi mengklaim telah menyerang kapal kargo milik Yunani berbendera Malta di Laut Merah. Perusahaan manajemen risiko maritim Amri mengatakan kapal curah milik Yunani berbendera Malta dilaporkan menjadi sasaran dan terkena dampak rudal saat transit di selatan Laut Merah menuju utara. Sebuah sumber di Kementerian Kelautan Yunani menyebut kapal Zographia tersebut berisi 24 awak. Kapal itu berlayar dari Vietnam ke Israel. Zographia dilaporkan mengalami kerusakan terbatas. Kapal kargo tersebut masih bisa melanjutkan perjalanannya. Tak ada korban luka di dalam insiden ini. Sebelumnya pemberontak Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat Gibraltar Eagle dan maksud kami dengan sebuah rudal pada Senin 15 Januari 2024. Kapal kargo Gibraltar Eagle yang berbendera Kepulauan Marshall mengalami kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini dan kapal tetap berlayar. Semakin cari mati pasukan militer Amerika Serikat untuk ketiga kalinya membombardir wilayah Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Senin 15 Januari. Amerika Serikat dan Inggris menargetkan pangkalan militer yang diyakini menjadi basis dari milisi Houthi. Dalam laporan tersebut, serangkaian ledakan keras terdengar di ibu kota Yaman, yakni Sana. Ledakan tersebut berasal dari pangkalan militer Al-Dailami yang berada di dekat Bandara Internasional Sana. Pangkalan Al-Dailami disebut sebagai salah satu benteng utama milisi pimpinan Abdul Malik Al-Houthi atau yang kerap disapa oleh Abu Jibril. Pangkalan militer Al-Dailami termasuk di antara 60 instalasi milisi Houthi yang dijadikan sasaran serangan tentara Amerika dan militer Inggris. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga menyerang wilayah Jabal Jidah, distrik Al-Luhayyah, provinsi Al-Hudayah. Akibat serangan tersebut, 7 orang tentara Yaman tewas dan membuat geram pemerintah negara Timur Tengah tersebut. Kini Dewan Politik tertinggi Yaman menargetkan seluruh aset yang dimiliki koalisi Amerika Serikat dan juga Inggris. Anggota Biro Politik Houthi Mohammed Al-Buhaiti mengejek Amerika Serikat dan Inggris yang kini tak bisa lagi melewati Selat Bab al-Mandab. Selat tersebut menjadi gerbang keluar masuk bagi kapal-kapal dagang yang melewati Laut Merah. Buhaiti mengatakan bahwa militan Yaman telah mendapatkan kembali kendali atas Selat Bab al-Mandab. Dengan begitu, Houthi dapat dengan mudah menargetkan kapal-kapal Amerika yang melintasi perairan tersebut. Buhaiti menyebut bahwa militan Yaman akan meningkatkan kemampuan rudalnya dan segera memberi kejutan baru. Dirinya yakin kejutan itu akan membuat Amerika menyesal dan kalah dalam peperangan. Sebelumnya, Amerika dan Inggris melakukan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Washington berdalih tindakan itu merupakan respons atas serangan Houthi di Laut Merah yang menargetkan kapal dagang. Houthi kemudian menyerang balik Amerika dengan menargetkan kapal kargo Gibraltar Eagle. Kapal yang mengangkut baja itu terbakar di Teluk Aden pada Senin 15 Januari 2024. Namun seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke Pakistan pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan 2 markas utama kelompok militan Jais al-Adl di Provinsi Balochistan. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan kedua markas tersebut hancur akibat serangan rudal. Bagi militan Jais al-Adl, markas di Provinsi Balochistan merupakan salah satu yang terbesar. Serangan ini kemudian mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Pakistan. Dalam pernyataan resminya, Pakistan menyebut serangan Iran adalah pelanggaran terhadap wilayah udaranya. Selain itu, rudal balistik dan drone Iran juga menewaskan 2 orang anak.
Pakistan menambahkan bahwa Iran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai informasi, Jais al-Adl dibentuk pada tahun 2012 dan dicap sebagai kelompok radikal oleh Iran. Kelompok ini telah melancarkan banyak serangan terhadap pasukan keamanan Iran selama bertahun-tahun. Bulan lalu, Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor polisi di Sistan Balochistan yang menewaskan sedikitnya 11 polisi Iran. Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan barak di Provinsi Al-Baida, Yaman Tengah. Pesawat tempur Amerika dan Inggris secara bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houthi di Al-Baida, termasuk kamp militer di distrik Mukairis, Benteng Atafah, dan fasilitasnya di distrik Saumah. Serangan ini terjadi hanya berselang sehari setelah Houthi menargetkan kapal kargo Amerika di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik antara Houthi dan Amerika bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. Amerika berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya Amerika dan Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Iran mulai memperlihatkan bukti negaranya membantu Yaman di tengah konflik memanas di Timur Tengah. Iran disebut mengerahkan komando elit ke Yaman untuk membantu Al-Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Komandan dan Penasihat Korps Garda Revolusi Islam yakni IRGJ. Pihaknya mengatakan unit elit IRGJ Iran dikerahkan ke Yaman. Dengan pengiriman pasukan ke Yaman, Iran disebut memainkan peran langsung di tengah konflik. Bahkan, elit Iran disebut ikut dalam serangan pemberontak Houthi di Laut Merah. IRGJ dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal serta drone di Yaman. Oleh sebab itu, kemampuan Al-Houthi dalam melakukan serangan udara tak perlu diragukan lagi, terlebih menargetkan kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Merah. Sementara laporan ini muncul seusai Amerika Serikat Inggris melakukan serangan ke posisi Houthi di Yaman pada pekan lalu. Seusai serangan tersebut, secara bertahap Houthi melakukan serangan balasan terhadap posisi Amerika Serikat dan Inggris. Iran dilaporkan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Laporan ini muncul di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Laut Merah. Meskipun IRGZ beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata reguler, IRGZ sering dianggap sebagai kekuatan militer tersendiri karena perannya yang penting dalam pertahanan Iran. IRGZ terdiri dari pasukan darat, laut, dan juga penerbang yang sejajar dengan struktur militer reguler, yang mana IRGZ juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya. شارع النفق في غزة شيخ رضوان لقبك ايش؟ أبو جمال. Iran dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ sekongkol untuk menjatuhkan Zionis. Dalam beberapa waktu belakangan, Iran bahkan juga memberikan pelatihan militer ke puluhan anggota PIJ. Para prajurit dilatih dengan keras mulai dari pelatihan menembak hingga pelatihan di bidang peroketan. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet pada Selasa 16 Januari. Pasalnya pihaknya mengetahui rencana balas dendam Iran dan PIJ itu seusai menangkap Basal Mahdi, seorang komandan peleton di PIJ.
Komandan tersebut mengaku bahwa 15 hingga 20 pasukannya dilatih oleh tentara Iran. Pelatihan itu pun dilakukan untuk operasi balas dendam terhadap Israel yang membombardir Gaza sejak Oktober silam. Dalam pelatihan tersebut, prajurit PJ latihan menembak dengan berbagai jenis senjata. Selain itu, PJ juga mengikuti pelatihan kebugaran jasmani guna memastikan kesehatan para prajurit dalam medan perang. Bahkan sebagian diantaranya juga mengikuti kursus tambahan di bidang peroketan, artileri, dan berbagai pelatihan militer lainnya di Iran. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sana'a, Abdul Ghani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal. Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zoografia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya. Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut. Serangan itu dilancarkan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Sari mengklaim bahwa rudal itu mengenai kapal sehingga kerusakan atau korban jiwa masih belum jelas. Kapal Zoografia itu dirudal saat berlayar menuju utara di Laut Merah, 141 km barat laut pelabuhan Salif di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelaikan lautnya untuk saat ini. Kapal tersebut diketahui telah mengunjungi Israel sejak pecahnya perang di Gaza dan menuju ke terusan Suez. Kapal itu kemudian mengubah haluan dan menuju ke pelabuhan setelah serangan itu terjadi. Diketahui serangan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke Gibraltar Eagle. Pasukan itu menyerang kapal tanker minyak milik Amerika Serikat yang berlayar di Teluk Aden. Ketegangan meningkat di Laut Merah menyusul serangan udara Amerika Serikat yang menyerang militer Houthi Yaman. Rudal Iran secara mengejutkan menyasar markas intelijen Mossad di wilayah Suriah. Iran menggunakan rudal Hypersecond yang memiliki jangkauan besar hingga menjadi momok bagi Israel. Iran diketahui menyerang sasaran ISIS di Suriah dengan rudal Hypersecond. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan 1.450 km. Dengan penargetan ini, Iran memberikan sinyal pada Israel bahwa rudalnya dapat mencapai wilayah terjauh Israel sekalipun. Kehebatan rudal Hypersecond ini juga diakui oleh sejumlah pakar. Rudal ini dilaporkan sukses menghancurkan markas Mossad di Erbil ke markas Mossad
sejumlah 3 buah. Khaybar Shekan berarti penghancur benteng. Adapun Khaybar adalah nama benteng Yahudi yang pernah ditaklukkan oleh Muslim pada awal kemunculan Islam. Rudal Iran ini lebih besar daripada rudal apapun di negara lain di Asia Barat. Pengembangan rudal tersebut juga menjadi ancaman keamanan internasional yang tak hanya menakutkan bagi Israel, namun juga Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat ketiga kalinya melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi dalam sepekan terakhir. Terbaru, Amerika Serikat menyerang 4 rudal anti kapal milik kelompok militan Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024 yang mengancam kapal sipil dan militer di Laut Merah. Pasukan Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal Houthi yang bersiap diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Informasi tersebut dilaporkan Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan di media sosial. Pada Rabu 17 Januari 2024, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut yang ditempatkan di 2 lokasi berbeda merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika Serikat. Beberapa jam sebelum serangan Amerika Serikat ini, kelompok Houthi mengklaim telah menyerang kapal kargo milik Yunani berbendera Malta di Laut Merah. Perusahaan manajemen risiko maritim Amri mengatakan kapal curah milik Yunani berbendera Malta dilaporkan menjadi sasaran dan terkena dampak rudal saat transit di selatan Laut Merah menuju utara. Sebuah sumber di Kementerian Kelautan Yunani menyebut kapal Zographia tersebut berisi 24 awak. Kapal itu berlayar dari Vietnam ke Israel. Zographia dilaporkan mengalami kerusakan terbatas. Kapal kargo tersebut masih bisa melanjutkan perjalanannya. Tak ada korban luka di dalam insiden ini. Sebelumnya pemberontak Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat Gibraltar Eagle dan maksud kami dengan sebuah rudal pada Senin 15 Januari 2024. Kapal kargo Gibraltar Eagle yang berbendera Kepulauan Marshall mengalami kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini dan kapal tetap berlayar. Semakin cari mati pasukan militer Amerika Serikat untuk ketiga kalinya membombardir wilayah Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Senin 15 Januari. Amerika Serikat dan Inggris menargetkan pangkalan militer yang diyakini menjadi basis dari milisi Houthi. Dalam laporan tersebut, serangkaian ledakan keras terdengar di ibu kota Yaman, yakni Sanaa. Ledakan tersebut berasal dari pangkalan militer Al-Dailami yang berada di dekat Bandara Internasional Sanaa. Pangkalan Al-Dailami disebut sebagai salah satu benteng utama milisi pimpinan Abdul Malik Al-Houthi atau yang kerap disapa oleh Abu Jibril. Pangkalan militer Al-Dailami termasuk di antara 60 instalasi milisi Houthi yang dijadikan sasaran serangan tentara Amerika dan militer Inggris. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga menyerang wilayah Jabal Jidah, distrik Al-Luhayyah, Provinsi Al-Hudaydah. Akibat serangan tersebut, 7 orang tentara Yaman tewas dan membuat geram pemerintah negara Timur Tengah tersebut. Kini Dewan Politik tertinggi Yaman menargetkan seluruh aset yang dimiliki koalisi Amerika Serikat dan juga Inggris. Anggota Biro Politik Houthi Mohammed Al-Buhaiti mengejek Amerika Serikat dan Inggris yang kini tak bisa lagi melewati Selat Bab al-Mandab. Selat tersebut menjadi gerbang keluar masuk bagi kapal-kapal dagang yang melewati Laut Merah. Buhaiti mengatakan bahwa militan Yaman telah mendapatkan kembali kendali atas Selat Bab al-Mandab. Dengan begitu, Houthi dapat dengan mudah menargetkan kapal-kapal Amerika yang melintasi perairan tersebut. Buhaiti menyebut bahwa militan Yaman akan meningkatkan kemampuan rudalnya dan segera memberi kejutan baru. Dirinya yakin kejutan itu akan membuat Amerika menyesal dan kalah dalam peperangan. Sebelumnya, Amerika dan Inggris melakukan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Washington berdalih tindakan itu merupakan respons atas serangan Houthi di Laut Merah yang menargetkan kapal dagang. Houthi kemudian menyerang balik Amerika dengan menargetkan kapal kargo Gibraltar Eagle. Kapal yang mengangkut baja itu terbakar di Teluk Aden pada Senin 15 Januari 2024. Namun seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan.
Untuk pertama kalinya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke Pakistan pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan dua markas utama kelompok militan Jais al-Adl di Provinsi Balochistan. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan kedua markas tersebut hancur akibat serangan rudal. Bagi militan Jais al-Adl, markas di Provinsi Balochistan merupakan salah satu yang terbesar. Serangan ini kemudian mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Pakistan. Dalam pernyataan resminya, Pakistan menyebut serangan Iran adalah pelanggaran terhadap wilayah udaranya. Selain itu, rudal balistik dan drone Iran juga menewaskan dua orang anak. Pakistan menambahkan bahwa Iran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai informasi, Jais al-Adl dibentuk pada tahun 2012 dan dicap sebagai kelompok radikal oleh Iran. Kelompok ini telah melancarkan banyak serangan terhadap pasukan keamanan Iran selama bertahun-tahun. Bulan lalu, Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor polisi di Sistan Balochistan yang menewaskan sedikitnya 11 polisi Iran. Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan barak di Provinsi Al-Baida, Yaman Tengah. Pesawat tempur Amerika dan Inggris secara bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houthi di Al-Baida, termasuk kamp militer di distrik Mukairis, Benteng Atafah, dan fasilitasnya di distrik Saumah. Serangan ini terjadi hanya berselang sehari setelah Houthi menargetkan kapal kargo Amerika di Teluk Aden. Komando Besar Amerika atau CENTCOM menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik antara Houthi dan Amerika bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. Amerika berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya Amerika dan Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Iran mulai memperlihatkan bukti negaranya membantu Yaman di tengah konflik memanas di Timur Tengah. Iran disebut mengerahkan komando elit ke Yaman untuk membantu Al-Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Komandan dan Penasihat Korps Garda Revolusi Islam yakni IRGJ. Pihaknya mengatakan unit elit IRGJ Iran dikerahkan ke Yaman. Dengan pengiriman pasukan ke Yaman, Iran disebut memainkan peran langsung di tengah konflik. Bahkan, elit Iran disebut ikut dalam serangan pemberontak Houthi di Laut Merah. IRGJ dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal serta drone di Yaman. Oleh sebab itu, kemampuan Al-Houthi dalam melakukan serangan udara tak perlu diragukan lagi. Terlebih menargetkan kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Merah. Sementara laporan ini muncul seusai Amerika Serikat Inggris melakukan serangan ke posisi Houthi di Yaman pada pekan lalu. Seusai serangan tersebut, secara bertahap Houthi melakukan serangan balasan terhadap posisi Amerika Serikat dan Inggris. Iran dilaporkan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Laporan ini muncul di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Laut
Laut Merah, meskipun IRGC beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata reguler, IRGC sering dianggap sebagai kekuatan militer tersendiri karena perannya yang penting dalam pertahanan Iran. IRGC terdiri dari pasukan darat, laut, dan juga penerbang yang sejajar dengan struktur militer reguler, yang mana IRGC juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya. شارع النفق في غزة شيخ رضوان لقبك ايش؟ أبو جمال. Iran dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ sekongkol untuk menjatuhkan Zionis. Dalam beberapa waktu belakangan, Iran bahkan juga memberikan pelatihan militer ke puluhan anggota PIJ. Para prajurit dilatih dengan keras mulai dari pelatihan menembak hingga pelatihan di bidang peroketan. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet pada Selasa 16 Januari. Pasalnya pihaknya mengetahui rencana balas dendam Iran dan PIJ itu seusai menangkap Basal Mahdi, seorang komandan peleton di PIJ. Komandan tersebut mengaku bahwa 15 hingga 20 pasukannya dilatih oleh tentara Iran. Pelatihan itu pun dilakukan untuk operasi balas dendam terhadap Israel yang membombardir Gaza sejak Oktober silam. Dalam pelatihan tersebut, prajurit PIJ latihan menembak dengan berbagai jenis senjata. Selain itu, PIJ juga mengikuti pelatihan kebugaran jasmani guna memastikan kesehatan para prajurit dalam medan perang. Bahkan sebagian diantaranya juga mengikuti kursus tambahan di bidang peroketan, artileri, dan berbagai pelatihan militer lainnya di Iran. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sana'a, Abdul Ghani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal. Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zoografia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya. Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut. Serangan itu dilancarkan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Sari mengklaim bahwa rudal itu mengenai kapal sehingga kerusakan atau korban jiwa masih belum jelas. Kapal Zoografia itu dirudal saat berlayar menuju utara di Laut Merah, 141 km barat laut pelabuhan Salif di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelaikan lautnya untuk saat ini. Kapal tersebut diketahui telah mengunjungi Israel sejak pecahnya perang di Gaza dan menuju ke terusan Suez.
Kapal itu kemudian mengubah haluan dan menuju ke pelabuhan setelah serangan itu terjadi. Diketahui serangan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke Gibraltar Eagle. Pasukan itu menyerang kapal tanker minyak milik Amerika Serikat yang berlayar di Teluk Aden. Ketegangan meningkat di Laut Merah menyusul serangan udara Amerika Serikat yang menyerang militer Houthi Yaman. Rudal Iran secara mengejutkan menyasar markas intelijen Mossad di wilayah Suriah. Iran menggunakan rudal Hypersecond yang memiliki jangkauan besar hingga menjadi momok bagi Israel. Iran diketahui menyerang sasaran ISIS di Suriah dengan rudal Hypersecond. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan 1.450 km. Dengan penargetan ini, Iran memberikan sinyal pada Israel bahwa rudalnya dapat mencapai wilayah terjauh Israel sekalipun. Kehebatan rudal Hypersecond ini juga diakui oleh sejumlah pakar. Rudal ini dilaporkan sukses menghancurkan markas Mossad di Erbil, Kurdistan, Irak pada Selasa dini hari 16 Januari. Hypersecond adalah rudal jarak jauh generasi ketiga yang dikembangkan oleh Air Gizi. Rudal ini ditenagai oleh bahan bakar padat. Hypersecond juga mampu menembus perisai rudal dengan manuvernya saat akan menghantam target. Ada setidaknya rudal Hypersecond yang ditembakkan ke markas Mossad, sejumlah 3 buah. Hypersecond berarti penghancur benteng. Adapun Hyber adalah nama benteng Yahudi yang pernah ditaklukkan oleh Muslim pada awal kemunculan Islam. Rudal Iran ini lebih besar daripada rudal apapun di negara lain di Asia Barat. Pengembangan rudal tersebut juga menjadi ancaman keamanan internasional yang tak hanya menakutkan bagi Israel, namun juga Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat ketiga kalinya melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi dalam sepekan terakhir. Terbaru, Amerika Serikat menyerang 4 rudal anti kapal milik kelompok militan Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024 yang mengancam kapal sipil dan militer di Laut Merah. Pasukan Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal Houthi yang bersiap diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Informasi tersebut dilaporkan Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan di media sosial. Pada Rabu 17 Januari 2024, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut yang ditempatkan di 2 lokasi berbeda merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika Serikat. Beberapa jam sebelum serangan Amerika Serikat ini, kelompok Houthi mengklaim telah menyerang kapal kargo milik Yunani berbendera Malta di Laut Merah. Perusahaan manajemen risiko maritim Amri mengatakan kapal curah milik Yunani berbendera Malta dilaporkan menjadi sasaran dan terkena dampak rudal saat transit di selatan Laut Merah menuju utara. Sebuah sumber di Kementerian Kelautan Yunani menyebut kapal Zographia tersebut berisi 24 awak. Kapal itu berlayar dari Vietnam ke Israel. Zographia dilaporkan mengalami kerusakan terbatas. Kapal kargo tersebut masih bisa melanjutkan perjalanannya. Tak ada korban luka di dalam insiden ini. Sebelumnya pemberontak Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat Gibraltar Eagle dan maksud kami dengan sebuah rudal pada Senin 15 Januari 2024. Kapal kargo Gibraltar Eagle yang berbendera Kepulauan Marshall mengalami kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini dan kapal tetap berlayar. Semakin cari mati pasukan militer Amerika Serikat untuk ketiga kalinya membombardir wilayah Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Senin 15 Januari. Amerika Serikat dan Inggris menargetkan pangkalan militer yang diyakini menjadi basis dari milisi Houthi. Dalam laporan tersebut, serangkaian ledakan keras terdengar di ibu kota Yaman, yakni Sanaa. Ledakan tersebut berasal dari pangkalan militer Al-Dailami yang berada di dekat Bandara Internasional Sanaa. Pangkalan Al-Dailami disebut sebagai salah satu benteng utama milisi pimpinan Abdul Malik Al-Houthi atau yang kerap disapa oleh Abu Jibril. Pangkalan militer Al-Dailami termasuk di antara 60 instalasi milisi Houthi yang dijadikan sasaran serangan tentara Amerika dan militer Inggris. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga menyerang wilayah Jabal Jidah, distrik Al-Luhayyah, provinsi Al-Hudaydah. Akibat serangan tersebut, 7 orang tentara Yaman tewas dan membuat geram pemerintah negara Timur Tengah tersebut. Kini Dewan Politik tertinggi Yaman menargetkan seluruh aset yang dimiliki koalisi Amerika Serikat dan juga Inggris.
Anggota Biro Politik Houthi, Mohammed Al-Buhaiti, mengejek Amerika Serikat dan Inggris yang kini tak bisa lagi melewati Selat Bab al-Mandab. Selat tersebut menjadi gerbang keluar masuk bagi kapal-kapal dagang yang melewati Laut Merah. Buhaiti mengatakan bahwa militan Yaman telah mendapatkan kembali kendali atas Selat Bab al-Mandab. Dengan begitu, Houthi dapat dengan mudah menargetkan kapal-kapal Amerika yang melintasi perairan tersebut. Buhaiti menyebut bahwa militan Yaman akan meningkatkan kemampuan rudalnya dan segera memberi kejutan baru. Dirinya yakin kejutan itu akan membuat Amerika menyesal dan kalah dalam peperangan. Sebelumnya, Amerika dan Inggris melakukan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Washington berdalih tindakan itu merupakan respons atas serangan Houthi di Laut Merah yang menargetkan kapal dagang. Houthi kemudian menyerang balik Amerika dengan menargetkan kapal kargo Gibraltar Eagle. Kapal yang mengangkut baja itu terbakar di Teluk Aden pada Senin 15 Januari 2024. Namun seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke Pakistan pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan dua markas utama kelompok militan Jais al-Adl di Provinsi Balochistan. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan kedua markas tersebut hancur akibat serangan rudal. Bagi militan Jais al-Adl, markas di Provinsi Balochistan merupakan salah satu yang terbesar. Serangan ini kemudian mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Pakistan. Dalam pernyataan resminya, Pakistan menyebut serangan Iran adalah pelanggaran terhadap wilayah udaranya. Selain itu, rudal balistik dan drone Iran juga menewaskan dua orang anak. Pakistan menambahkan bahwa Iran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai informasi, Jais al-Adl dibentuk pada tahun 2012 dan dicap sebagai kelompok radikal oleh Iran. Kelompok ini telah melancarkan banyak serangan terhadap pasukan keamanan Iran selama bertahun-tahun. Bulan lalu, Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor polisi di Sistan Balochistan yang menewaskan sedikitnya 11 polisi Iran. Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan barak di Provinsi Al-Baida, Yaman Tengah. Pesawat tempur Amerika dan Inggris secara bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houthi di Al-Baida, termasuk kamp militer di distrik Mukairis, Benteng Atafah, dan fasilitasnya di distrik Saumah. Serangan ini terjadi hanya berselang sehari setelah Houthi menargetkan kapal kargo Amerika di Teluk Aden. Komando Besar Amerika atau CENTCOM menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik antara Houthi dan Amerika bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. Amerika berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya Amerika dan Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Iran mulai memperlihatkan bukti negaranya membantu Yaman di tengah konflik memanas di Timur Tengah. Iran disebut mengerahkan komando elit ke Yaman untuk membantu Al-Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Komandan dan Penasihat Korps Garda Revolusi Islam yakni IRGJ. Pihaknya mengatakan unit elit IRGJ Iran dikerahkan ke Yaman. Dengan pengiriman pasukan ke Yaman, Iran disebut memainkan peran langsung di tengah konflik. Bahkan, elit Iran disebut ikut dalam serangan pemberontak Houthi di Laut Merah. IRGJ dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal serta drone di Yaman. Oleh sebab itu, kemampuan Al-Houthi dalam
melakukan serangan udara tak perlu diragukan lagi, terlebih menargetkan kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Merah. Sementara laporan ini muncul seusai Amerika Serikat Inggris melakukan serangan ke posisi Houthi di Yaman pada pekan lalu. Seusai serangan tersebut, secara bertahap Houthi melakukan serangan balasan terhadap posisi Amerika Serikat dan Inggris. Iran dilaporkan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Laporan ini muncul di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Laut Merah. Meskipun IRGZ beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata reguler, IRGZ sering dianggap sebagai kekuatan militer tersendiri karena perannya yang penting dalam pertahanan Iran. IRGZ terdiri dari pasukan darat, laut, dan juga penerbang yang sejajar dengan struktur militer reguler, yang mana IRGZ juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya. شارع النفق في غزة شيخ رضوان لقبك ايش؟ أبو جمال. Iran dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ sekongkol untuk menjatuhkan Zionis. Dalam beberapa waktu belakangan, Iran bahkan juga memberikan pelatihan militer ke puluhan anggota PIJ. Para prajurit dilatih dengan keras mulai dari pelatihan menembak hingga pelatihan di bidang peroketan. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet pada Selasa 16 Januari. Pasalnya pihaknya mengetahui rencana balas dendam Iran dan PIJ itu seusai menangkap Basal Mahdi, seorang komandan peleton di PIJ. Komandan tersebut mengaku bahwa 15 hingga 20 pasukannya dilatih oleh tentara Iran. Pelatihan itu pun dilakukan untuk operasi balas dendam terhadap Israel yang membombardir Gaza sejak Oktober silam. Dalam pelatihan tersebut, prajurit PIJ latihan menembak dengan berbagai jenis senjata. Selain itu, PIJ juga mengikuti pelatihan kebugaran jasmani guna memastikan kesehatan para prajurit dalam medan perang. Bahkan sebagian diantaranya juga mengikuti kursus tambahan di bidang peroketan, artileri, dan berbagai pelatihan militer lainnya di Iran. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sana'a, Abdul Ghani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal.
Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zoografia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya. Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut. Serangan itu dilancarkan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Sari mengklaim bahwa rudal itu mengenai kapal sehingga kerusakan atau korban jiwa masih belum jelas. Kapal Zoografia itu dirudal saat berlayar menuju utara di Laut Merah, 141 km barat laut pelabuhan Salif di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelaikan lautnya untuk saat ini. Kapal tersebut diketahui telah mengunjungi Israel sejak pecahnya perang di Gaza dan menuju ke terusan Suez. Kapal itu kemudian mengubah haluan dan menuju ke pelabuhan setelah serangan itu terjadi. Diketahui serangan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke Gibraltar Eagle. Pasukan itu menyerang kapal tanker minyak milik Amerika Serikat yang berlayar di Teluk Aden. Ketegangan meningkat di Laut Merah menyusul serangan udara Amerika Serikat yang menyerang militer Houthi Yaman. Rudal Iran secara mengejutkan menyasar markas intelijen Mossad di wilayah Suriah. Iran menggunakan rudal Hypersecond yang memiliki jangkauan besar hingga menjadi momok bagi Israel. Iran diketahui menyerang sasaran ISIS di Suriah dengan rudal Hypersecond. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan 1.450 km. Dengan penargetan ini, Iran memberikan sinyal pada Israel bahwa rudalnya dapat mencapai wilayah terjauh Israel sekalipun. Kehebatan rudal Hypersecond ini juga diakui oleh sejumlah pakar. Rudal ini dilaporkan sukses menghancurkan markas Mossad di Erbil, Kurdistan, Irak pada Selasa dini hari 16 Januari. Hypersecond adalah rudal jarak jauh generasi ketiga yang dikembangkan oleh Air Gizi. Rudal ini ditenagai oleh bahan bakar padat. Hypersecond juga mampu menembus perisai rudal dengan manuvernya saat akan menghantam target. Ada setidaknya rudal Hypersecond yang ditembakkan ke markas Mossad, sejumlah 3 buah. Hypersecond berarti penghancur benteng. Adapun Hyber adalah nama benteng Yahudi yang pernah ditaklukkan oleh Muslim pada awal kemunculan Islam. Rudal Iran ini lebih besar daripada rudal apapun di negara lain di Asia Barat. Pengembangan rudal tersebut juga menjadi ancaman keamanan internasional yang tak hanya menakutkan bagi Israel, namun juga Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat ketiga kalinya melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi dalam sepekan terakhir. Terbaru, Amerika Serikat menyerang 4 rudal anti kapal milik kelompok militan Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024 yang mengancam kapal sipil dan militer di Laut Merah. Pasukan Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal Houthi yang bersiap diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Informasi tersebut dilaporkan Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan di media sosial. Pada Rabu 17 Januari 2024, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut yang ditempatkan di 2 lokasi berbeda merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika Serikat. Beberapa jam sebelum serangan Amerika Serikat ini, kelompok Houthi mengklaim telah menyerang kapal kargo milik Yunani berbendera Malta di Laut Merah. Perusahaan manajemen risiko maritim Amri mengatakan kapal curah milik Yunani berbendera Malta dilaporkan menjadi sasaran dan terkena dampak rudal saat transit di selatan Laut Merah menuju utara. Sebuah sumber di Kementerian Kelautan Yunani menyebut kapal Zoografia tersebut berisi 24 awak. Kapal itu berlayar dari Vietnam ke Israel. Zoografia dilaporkan mengalami kerusakan terbatas. Kapal kargo tersebut masih bisa melanjutkan perjalanannya. Tak ada korban luka di dalam insiden ini. Sebelumnya pemberontak Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat Gibraltar Eagle dan maksud kami dengan sebuah rudal pada Senin 15 Januari 2024. Kapal kargo Gibraltar Eagle yang berbendera Kepulauan Marshall mengalami kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini dan kapal tetap berlayar.
Semakin cari mati pasukan militer Amerika Serikat untuk ketiga kalinya membombardir wilayah Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Senin 15 Januari. Amerika Serikat dan Inggris menargetkan pangkalan militer yang diyakini menjadi basis dari milisi Houthi. Dalam laporan tersebut, serangkaian ledakan keras terdengar di ibu kota Yaman, yakni Sanaa. Ledakan tersebut berasal dari pangkalan militer Al-Dailami yang berada di dekat Bandara Internasional Sanaa. Pangkalan Al-Dailami disebut sebagai salah satu benteng utama milisi pimpinan Abdul Malik Al-Houthi atau yang kerap disapa oleh Abu Jibril. Pangkalan militer Al-Dailami termasuk di antara 60 instalasi milisi Houthi yang dijadikan sasaran serangan tentara Amerika dan militer Inggris. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga menyerang wilayah Jabal Jidah, distrik Al-Luhayyah, provinsi Al-Hudaydah. Akibat serangan tersebut, 7 orang tentara Yaman tewas dan membuat geram pemerintah negara Timur Tengah tersebut. Kini Dewan Politik tertinggi Yaman menargetkan seluruh aset yang dimiliki koalisi Amerika Serikat dan juga Inggris. Anggota Biro Politik Houthi Mohammed Al-Buhaiti mengejek Amerika Serikat dan Inggris yang kini tak bisa lagi melewati Selat Bab al-Mandab. Selat tersebut menjadi gerbang keluar masuk bagi kapal-kapal dagang yang melewati Laut Merah. Buhaiti mengatakan bahwa militan Yaman telah mendapatkan kembali kendali atas Selat Bab al-Mandab. Dengan begitu, Houthi dapat dengan mudah menargetkan kapal-kapal Amerika yang melintasi perairan tersebut. Buhaiti menyebut bahwa militan Yaman akan meningkatkan kemampuan rudalnya dan segera memberi kejutan baru. Dirinya yakin kejutan itu akan membuat Amerika menyesal dan kalah dalam peperangan. Sebelumnya, Amerika dan Inggris melakukan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Washington berdalih tindakan itu merupakan respons atas serangan Houthi di Laut Merah yang menargetkan kapal dagang. Houthi kemudian menyerang balik Amerika dengan menargetkan kapal kargo Gibraltar Eagle. Kapal yang mengangkut baja itu terbakar di Teluk Aden pada Senin 15 Januari 2024. Namun seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke Pakistan pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan 2 markas utama kelompok militan Jais al-Adl di Provinsi Balochistan. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan kedua markas tersebut hancur akibat serangan rudal. Bagi militan Jais al-Adl, markas di Provinsi Balochistan merupakan salah satu yang terbesar. Serangan ini kemudian mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Pakistan. Dalam pernyataan resminya, Pakistan menyebut serangan Iran adalah pelanggaran terhadap wilayah udaranya. Selain itu, rudal balistik dan drone Iran juga menewaskan 2 orang anak. Pakistan menambahkan bahwa Iran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai informasi, Jais al-Adl dibentuk pada tahun 2012 dan dicap sebagai kelompok radikal oleh Iran. Kelompok ini telah melancarkan banyak serangan terhadap pasukan keamanan Iran selama bertahun-tahun. Bulan lalu, Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor polisi di Sistan Balochistan yang menewaskan sedikitnya 11 polisi Iran. Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan barak di Provinsi Al-Baidah, Yaman Tengah. Pesawat tempur Amerika dan Inggris secara bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houthi di Al-Baidah, termasuk kamp militer di distrik Mukairis, Benteng Atafah, dan fasilitasnya di distrik Saumah. Serangan ini terjadi hanya berselang sehari setelah Houthi menargetkan kapal kargo Amerika di Teluk Aden. Komando Besar Amerika atau CENTCOM menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik antara Houthi dan Amerika bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global.
Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. Amerika berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya Amerika dan Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Iran mulai memperlihatkan bukti negaranya membantu Yaman di tengah konflik memanas di Timur Tengah. Iran disebut mengerahkan komando elit ke Yaman untuk membantu Al-Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Komandan dan Penasihat Korps Garda Revolusi Islam yakni IRGJ. Pihaknya mengatakan unit elit IRGJ Iran dikerahkan ke Yaman. Dengan pengiriman pasukan ke Yaman, Iran disebut memainkan peran langsung di tengah konflik. Bahkan, elit Iran disebut ikut dalam serangan pemberontak Houthi di Laut Merah. IRGJ dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal serta drone di Yaman. Oleh sebab itu, kemampuan Al-Houthi dalam melakukan serangan udara tak perlu diragukan lagi. Terlebih menargetkan kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Merah. Sementara laporan ini muncul seusai Amerika Serikat Inggris melakukan serangan ke posisi Houthi di Yaman pada pekan lalu. Seusai serangan tersebut, secara bertahap Houthi melakukan serangan balasan terhadap posisi Amerika Serikat dan Inggris. Iran dilaporkan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Laporan ini muncul di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Laut Merah. Meskipun IRGZ beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata reguler, IRGZ sering dianggap sebagai kekuatan militer tersendiri karena perannya yang penting dalam pertahanan Iran. IRGZ terdiri dari pasukan darat, laut, dan juga penerbang yang sejajar dengan struktur militer reguler, yang mana IRGZ juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya. شارع النفق في غزة شيخ رضوان لقبك ايش؟ أبو جمال. Iran dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ sekongkol untuk menjatuhkan Zionis. Dalam beberapa waktu belakangan, Iran bahkan juga memberikan pelatihan militer ke puluhan anggota PIJ. Para prajurit dilatih dengan keras mulai dari pelatihan menembak hingga pelatihan di bidang peroketan. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet pada Selasa 16 Januari. Pasalnya pihaknya mengetahui rencana balas dendam Iran dan PIJ itu seusai menangkap Basal Mahdi, seorang komandan peleton di PIJ. Komandan tersebut mengaku bahwa 15 hingga 20 pasukannya dilatih oleh tentara Iran. Pelatihan itu pun dilakukan untuk operasi balas dendam terhadap Israel yang membombardir Gaza sejak Oktober silam. Dalam pelatihan tersebut, prajurit PIJ latihan menembak dengan berbagai jenis senjata. Selain itu, PIJ juga mengikuti pelatihan kebugaran jasmani guna memastikan kesehatan para prajurit dalam medan perang. Bahkan sebagian diantaranya juga mengikuti kursus tambahan di bidang peroketan, artileri, dan berbagai pelatihan militer lainnya di Iran. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak
tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sanaa, Abdul Ghani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal. Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zoografia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya. Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut. Serangan itu dilancarkan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Sari mengklaim bahwa rudal itu mengenai kapal sehingga kerusakan atau korban jiwa masih belum jelas. Kapal Zoografia itu dirudal saat berlayar menuju utara di Laut Merah, 141 km barat laut pelabuhan Salif di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelaikan lautnya untuk saat ini. Kapal tersebut diketahui telah mengunjungi Israel sejak pecahnya perang di Gaza dan menuju ke terusan Suez. Kapal itu kemudian mengubah haluan dan menuju ke pelabuhan setelah serangan itu terjadi. Diketahui serangan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke Gibraltar Eagle. Pasukan itu menyerang kapal tanker minyak milik Amerika Serikat yang berlayar di Teluk Aden. Ketegangan meningkat di Laut Merah menyusul serangan udara Amerika Serikat yang menyerang militer Houthi Yaman. Rudal Iran secara mengejutkan menyasar markas intelijen Mossad di wilayah Suriah. Iran menggunakan rudal Hypersecond yang memiliki jangkauan besar hingga menjadi momok bagi Israel. Iran diketahui menyerang sasaran ISIS di Suriah dengan rudal Hypersecond. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan 1.450 km. Dengan penargetan ini, Iran memberikan sinyal pada Israel bahwa rudalnya dapat mencapai wilayah terjauh Israel sekalipun. Kehebatan rudal Hypersecond ini juga diakui oleh sejumlah pakar. Rudal ini dilaporkan sukses menghancurkan markas Mossad di Erbil, Kurdistan, Irak pada Selasa dini hari 16 Januari. Hypersecond adalah rudal jarak jauh generasi ketiga yang dikembangkan oleh Air Gizi. Rudal ini ditenagai oleh bahan bakar padat. Hypersecond juga mampu menembus perisai rudal dengan manuvernya saat akan menghantam target. Ada setidaknya rudal Hypersecond yang ditembakkan ke markas Mossad, sejumlah 3 buah. Hypersecond berarti penghancur benteng. Adapun Hyper adalah nama benteng Yahudi yang pernah ditaklukkan oleh Muslim pada awal kemunculan Islam. Rudal Iran ini lebih besar daripada rudal apapun di negara lain di Asia Barat. Pengembangan rudal tersebut juga menjadi ancaman keamanan internasional yang tak hanya menakutkan bagi Israel, namun juga Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat ketiga kalinya melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi dalam sepekan terakhir. Terbaru, Amerika Serikat menyerang 4 rudal anti kapal milik kelompok militan Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024 yang mengancam kapal sipil dan militer di Laut Merah. Pasukan Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal Houthi yang bersiap diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Informasi tersebut dilaporkan Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan di media sosial. Pada Rabu 17 Januari 2024, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut yang ditempatkan di 2 lokasi berbeda merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika Serikat.
Beberapa jam sebelum serangan Amerika Serikat ini, kelompok Houthi mengklaim telah menyerang kapal kargo milik Yunani berbendera Malta di Laut Merah. Perusahaan manajemen risiko maritim Amri mengatakan kapal curah milik Yunani berbendera Malta dilaporkan menjadi sasaran dan terkena dampak rudal saat transit di selatan Laut Merah menuju utara. Sebuah sumber di Kementerian Kelautan Yunani menyebut kapal Zographia tersebut berisi 24 awak. Kapal itu berlayar dari Vietnam ke Israel. Zographia dilaporkan mengalami kerusakan terbatas. Kapal kargo tersebut masih bisa melanjutkan perjalanannya. Tak ada korban luka di dalam insiden ini. Sebelumnya pemberontak Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat Gibraltar Eagle dan maksud kami dengan sebuah rudal pada Senin 15 Januari 2024. Kapal kargo Gibraltar Eagle yang berbendera Kepulauan Marshall mengalami kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini dan kapal tetap berlayar. Semakin cari mati pasukan militer Amerika Serikat untuk ketiga kalinya membombardir wilayah Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Senin 15 Januari. Amerika Serikat dan Inggris menargetkan pangkalan militer yang diyakini menjadi basis dari milisi Houthi. Dalam laporan tersebut, serangkaian ledakan keras terdengar di ibu kota Yaman, yakni Sanaa. Ledakan tersebut berasal dari pangkalan militer Al-Dailami yang berada di dekat Bandara Internasional Sanaa. Pangkalan Al-Dailami disebut sebagai salah satu benteng utama milisi pimpinan Abdul Malik Al-Houthi atau yang kerap disapa oleh Abu Jibril. Pangkalan militer Al-Dailami termasuk di antara 60 instalasi milisi Houthi yang dijadikan sasaran serangan tentara Amerika dan militer Inggris. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga menyerang wilayah Jabal Jidah, distrik Al-Luhayyah, provinsi Al-Hudaydah. Akibat serangan tersebut, 7 orang tentara Yaman tewas dan membuat geram pemerintah negara Timur Tengah tersebut. Kini Dewan Politik tertinggi Yaman menargetkan seluruh aset yang dimiliki koalisi Amerika Serikat dan juga Inggris. Anggota Biro Politik Houthi Mohammed Al-Buhaiti mengejek Amerika Serikat dan Inggris yang kini tak bisa lagi melewati Selat Bab al-Mandab. Selat tersebut menjadi gerbang keluar masuk bagi kapal-kapal dagang yang melewati Laut Merah. Buhaiti mengatakan bahwa militan Yaman telah mendapatkan kembali kendali atas Selat Bab al-Mandab. Dengan begitu, Houthi dapat dengan mudah menargetkan kapal-kapal Amerika yang melintasi perairan tersebut. Buhaiti menyebut bahwa militan Yaman akan meningkatkan kemampuan rudalnya dan segera memberi kejutan baru. Dirinya yakin kejutan itu akan membuat Amerika menyesal dan kalah dalam peperangan. Sebelumnya, Amerika dan Inggris melakukan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Washington berdalih tindakan itu merupakan respons atas serangan Houthi di Laut Merah yang menargetkan kapal dagang. Houthi kemudian menyerang balik Amerika dengan menargetkan kapal kargo Gibraltar Eagle. Kapal yang mengangkut baja itu terbakar di Teluk Aden pada Senin 15 Januari 2024. Namun seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke Pakistan pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan 2 markas utama kelompok militan Jais al-Adl di Provinsi Balochistan. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan kedua markas tersebut hancur akibat serangan rudal. Bagi militan Jais al-Adl, markas di Provinsi Balochistan merupakan salah satu yang terbesar. Serangan ini kemudian mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Pakistan. Dalam pernyataan resminya, Pakistan menyebut serangan Iran adalah pelanggaran terhadap wilayah udaranya. Selain itu, rudal balistik dan drone Iran juga menewaskan 2 orang anak. Pakistan menambahkan bahwa Iran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai informasi, Jais al-Adl dibentuk pada tahun 2012 dan dicap sebagai kelompok radikal oleh Iran. Kelompok ini telah melancarkan banyak serangan terhadap pasukan keamanan Iran selama bertahun-tahun. Bulan lalu, Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor polisi di Sistan Balochistan yang menewaskan sedikitnya 11 polisi Iran.
Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan barak di Provinsi Al-Baidah, Yaman Tengah. Pesawat tempur Amerika dan Inggris secara bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houthi di Al-Baidah, termasuk kamp militer di distrik Mukairis, Benteng Atafah, dan fasilitasnya di distrik Saumah. Serangan ini terjadi hanya berselang sehari setelah Houthi menargetkan kapal kargo Amerika di Teluk Aden. Komando Besar Amerika atau CENTCOM menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik antara Houthi dan Amerika bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. Amerika berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya Amerika dan Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Iran mulai memperlihatkan bukti negaranya membantu Yaman di tengah konflik memanas di Timur Tengah. Iran disebut mengerahkan komando elit ke Yaman untuk membantu Al-Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Komandan dan Penasihat Korps Garda Revolusi Islam yakni IRGJ. Pihaknya mengatakan unit elit IRGJ Iran dikerahkan ke Yaman. Dengan pengiriman pasukan ke Yaman, Iran disebut memainkan peran langsung di tengah konflik. Bahkan, elit Iran disebut ikut dalam serangan pemberontak Houthi di Laut Merah. IRGJ dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal serta drone di Yaman. Oleh sebab itu, kemampuan Al-Houthi dalam melakukan serangan udara tak perlu diragukan lagi. Terlebih menargetkan kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Merah. Sementara laporan ini muncul seusai Amerika Serikat Inggris melakukan serangan ke posisi Houthi di Yaman pada pekan lalu. Seusai serangan tersebut, secara bertahap Houthi melakukan serangan balasan terhadap posisi Amerika Serikat dan Inggris. Iran dilaporkan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Laporan ini muncul di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Laut Merah. Meskipun IRGZ beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata reguler, IRGZ sering dianggap sebagai kekuatan militer tersendiri karena perannya yang penting dalam pertahanan Iran. IRGZ terdiri dari pasukan darat, laut, dan juga penerbang yang sejajar dengan struktur militer reguler, yang mana IRGZ juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya. شارع النفق في غزة شيخ رضوان لقبك ايش؟ أبو جمال. Iran dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ sekongkol untuk menjatuhkan Zionis. Dalam beberapa waktu belakangan, Iran bahkan juga memberikan pelatihan militer ke puluhan anggota PIJ. Para prajurit dilatih dengan keras mulai dari pelatihan menembak hingga pelatihan di bidang peroketan. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet pada Selasa 16 Januari. Pasalnya pihaknya mengetahui rencana balas dendam Iran dan PIJ itu seusai menangkap Basal Mahdi, seorang komandan peleton di PIJ. Komandan tersebut mengaku bahwa 15 hingga 20 pasukannya dilatih oleh tentara Iran. Pelatihan itu pun dilakukan untuk operasi balas dendam terhadap Israel yang membombardir Gaza sejak Oktober silam. Dalam pelatihan tersebut, prajurit PIJ latihan menembak dengan berbagai jenis senjata. Selain itu, PIJ juga mengikuti pelatihan kebugaran jasmani guna memastikan kesehatan para prajurit dalam medan perang. Bahkan sebagian diantaranya juga mengikuti kursus tambahan di bidang peroketan, artileri, dan berbagai pelatihan militer lainnya di Iran.
Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sanaa, Abdul Ghani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal. Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zographia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya. Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut. Serangan itu dilancarkan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Sari mengklaim bahwa rudal itu mengenai kapal sehingga kerusakan atau korban jiwa masih belum jelas. Kapal Zographia itu dirudal saat berlayar menuju utara di Laut Merah, 141 km barat laut pelabuhan Salif di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelaikan lautnya untuk saat ini. Kapal tersebut diketahui telah mengunjungi Israel sejak pecahnya perang di Gaza dan menuju ke terusan Suez. Kapal itu kemudian mengubah haluan dan menuju ke pelabuhan setelah serangan itu terjadi. Diketahui serangan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke Gibraltar Eagle. Pasukan itu menyerang kapal tanker minyak milik Amerika Serikat yang berlayar di Teluk Aden. Ketegangan meningkat di Laut Merah menyusul serangan udara Amerika Serikat yang menyerang militer Houthi Yaman. Rudal Iran secara mengejutkan menyasar markas intelijen Mossad di wilayah Suriah. Iran menggunakan rudal Hypersecond yang memiliki jangkauan besar hingga menjadi momok bagi Israel. Iran diketahui menyerang sasaran ISIS di Suriah dengan rudal Hypersecond. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan 1.450 km. Dengan penargetan ini, Iran memberikan sinyal pada Israel bahwa rudalnya dapat mencapai wilayah terjauh Israel sekalipun. Kehebatan rudal Hypersecond ini juga diakui oleh sejumlah pakar. Rudal ini dilaporkan sukses menghancurkan markas Mossad di Erbil, Kurdistan, Irak pada Selasa dini hari 16 Januari. Hypersecond adalah rudal jarak jauh generasi ketiga yang dikembangkan oleh Air Gizi. Rudal ini ditenagai oleh bahan bakar padat. Hypersecond juga mampu menembus perisai rudal dengan manuvernya saat akan menghantam target. Ada setidaknya rudal Hypersecond yang ditembakkan ke markas Mossad. Sejumlah 3 buah. Hypersecond berarti penghancur benteng. Adapun Hyber adalah nama benteng Yahudi yang pernah ditaklukkan oleh Muslim pada awal kemunculan Islam. Rudal Iran ini lebih besar daripada rudal apapun di negara lain di Asia Barat. Pengembangan rudal tersebut juga menjadi ancaman keamanan internasional yang tak hanya menakutkan bagi Israel, namun juga Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat ketiga kalinya melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi dalam sepekan terakhir.
Terbaru, Amerika Serikat menyerang 4 rudal anti kapal milik kelompok militan Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024 yang mengancam kapal sipil dan militer di Laut Merah. Pasukan Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal Houthi yang bersiap diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Informasi tersebut dilaporkan Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan di media sosial. Pada Rabu 17 Januari 2024, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut yang ditempatkan di 2 lokasi berbeda merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika Serikat. Beberapa jam sebelum serangan Amerika Serikat ini, kelompok Houthi mengklaim telah menyerang kapal kargo milik Yunani berbendera Malta di Laut Merah. Perusahaan manajemen risiko maritim Amri mengatakan kapal curah milik Yunani berbendera Malta dilaporkan menjadi sasaran dan terkena dampak rudal saat transit di selatan Laut Merah menuju utara. Sebuah sumber di Kementerian Kelautan Yunani menyebut kapal Zographia tersebut berisi 24 awak. Kapal itu berlayar dari Vietnam ke Israel. Zographia dilaporkan mengalami kerusakan terbatas. Kapal kargo tersebut masih bisa melanjutkan perjalanannya. Tak ada korban luka di dalam insiden ini. Sebelumnya pemberontak Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat Gibraltar Eagle dan maksud kami dengan sebuah rudal pada Senin 15 Januari 2024. Kapal kargo Gibraltar Eagle yang berbendera Kepulauan Marshall mengalami kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini dan kapal tetap berlayar. Semakin cari mati pasukan militer Amerika Serikat untuk ketiga kalinya membombardir wilayah Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Senin 15 Januari. Amerika Serikat dan Inggris menargetkan pangkalan militer yang diyakini menjadi basis dari milisi Houthi. Dalam laporan tersebut, serangkaian ledakan keras terdengar di ibu kota Yaman, yakni Sana. Ledakan tersebut berasal dari pangkalan militer Al-Dailami yang berada di dekat Bandara Internasional Sana. Pangkalan Al-Dailami disebut sebagai salah satu benteng utama milisi pimpinan Abdul Malik Al-Houthi atau yang kerap disapa oleh Abu Jibril. Pangkalan militer Al-Dailami termasuk di antara 60 instalasi milisi Houthi yang dijadikan sasaran serangan tentara Amerika dan militer Inggris. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga menyerang wilayah Jabal Jida, distrik Al-Luhayyah, provinsi Al-Hudaydah. Akibat serangan tersebut, 7 orang tentara Yaman tewas dan membuat geram pemerintah negara Timur Tengah tersebut. Kini Dewan Politik tertinggi Yaman menargetkan seluruh aset yang dimiliki koalisi Amerika Serikat dan juga Inggris. Anggota Biro Politik Houthi Mohammed Al-Buhaiti mengejek Amerika Serikat dan Inggris yang kini tak bisa lagi melewati Selat Bab al-Mandab. Selat tersebut menjadi gerbang keluar masuk bagi kapal-kapal dagang yang melewati Laut Merah. Buhaiti mengatakan bahwa militan Yaman telah mendapatkan kembali kendali atas Selat Bab al-Mandab. Dengan begitu, Houthi dapat dengan mudah menargetkan kapal-kapal Amerika yang melintasi perairan tersebut. Buhaiti menyebut bahwa militan Yaman akan meningkatkan kemampuan rudalnya dan segera memberi kejutan baru. Dirinya yakin kejutan itu akan membuat Amerika menyesal dan kalah dalam peperangan. Sebelumnya, Amerika dan Inggris melakukan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Washington berdalih tindakan itu merupakan respons atas serangan Houthi di Laut Merah yang menargetkan kapal dagang. Houthi kemudian menyerang balik Amerika dengan menargetkan kapal kargo Gibraltar Eagle. Kapal yang mengangkut baja itu terbakar di Teluk Aden pada Senin 15 Januari 2024. Namun seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke Pakistan pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan 2 markas utama kelompok militan Jais al-Adl di Provinsi Balochistan. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan kedua markas tersebut hancur akibat serangan rudal. Bagi militan Jais al-Adl, markas di Provinsi Balochistan merupakan salah satu yang terbesar. Serangan ini kemudian mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Pakistan.
Dalam pernyataan resminya, Pakistan menyebut serangan Iran adalah pelanggaran terhadap wilayah udaranya. Selain itu, rudal balistik dan drone Iran juga menewaskan 2 orang anak. Pakistan menambahkan bahwa Iran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai informasi, Jais al-Adl dibentuk pada tahun 2012 dan dicap sebagai kelompok radikal oleh Iran. Kelompok ini telah melancarkan banyak serangan terhadap pasukan keamanan Iran selama bertahun-tahun. Bulan lalu, Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor polisi di Sistan Balochistan yang menewaskan sedikitnya 11 polisi Iran. Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan barak di Provinsi Al-Baida, Yaman Tengah. Pesawat tempur Amerika dan Inggris secara bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houthi di Al-Baida, termasuk kamp militer di distrik Mukairis, Benteng Atafah, dan fasilitasnya di distrik Saumah. Serangan ini terjadi hanya berselang sehari setelah Houthi menargetkan kapal kargo Amerika di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik antara Houthi dan Amerika bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. Amerika berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya Amerika dan Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Iran mulai memperlihatkan bukti negaranya membantu Yaman di tengah konflik memanas di Timur Tengah. Iran disebut mengerahkan komando elit ke Yaman untuk membantu Al-Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Komandan dan Penasihat Korps Garda Revolusi Islam yakni IRGC. Pihaknya mengatakan unit elit IRGC Iran dikerahkan ke Yaman. Dengan pengiriman pasukan ke Yaman, Iran disebut memainkan peran langsung di tengah konflik. Bahkan, elit Iran disebut ikut dalam serangan pemberontak Houthi di Laut Merah. IRGC dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal serta drone di Yaman. Oleh sebab itu, kemampuan Al-Houthi dalam melakukan serangan udara tak perlu diragukan lagi, terlebih menargetkan kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Merah. Sementara laporan ini muncul seusai Amerika Serikat Inggris melakukan serangan ke posisi Houthi di Yaman pada pekan lalu. Seusai serangan tersebut, secara bertahap Houthi melakukan serangan balasan terhadap posisi Amerika Serikat dan Inggris. Iran dilaporkan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Laporan ini muncul di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Laut Merah. Meskipun IRGZ beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata reguler, IRGZ sering dianggap sebagai kekuatan militer tersendiri karena perannya yang penting dalam pertahanan Iran. IRGZ terdiri dari pasukan darat, laut, dan juga penerbang yang sejajar dengan struktur militer reguler, yang mana IRGZ juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya. شارع النفق في غزة شيخ رضوان لقبك ايش؟ أبو جمال. Iran dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ sekongkol untuk menjatuhkan Zionis. Dalam beberapa waktu belakangan, Iran bahkan juga memberikan pelatihan militer ke puluhan anggota PIJ.
Para prajurit dilatih dengan keras mulai dari pelatihan menembak hingga pelatihan di bidang peroketan. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet pada Selasa 16 Januari. Pasalnya pihaknya mengetahui rencana balas dendam Iran dan PIJ itu seusai menangkap Basal Mahdi, seorang komandan peleton di PIJ. Komandan tersebut mengaku bahwa 15 hingga 20 pasukannya dilatih oleh tentara Iran. Pelatihan itu pun dilakukan untuk operasi balas dendam terhadap Israel yang membombardir Gaza sejak Oktober silam. Dalam pelatihan tersebut, prajurit PIJ latihan menembak dengan berbagai jenis senjata. Selain itu, PIJ juga mengikuti pelatihan kebugaran jasmani guna memastikan kesehatan para prajurit dalam medan perang. Bahkan sebagian diantaranya juga mengikuti kursus tambahan di bidang peroketan, artileri, dan berbagai pelatihan militer lainnya di Iran. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sana'a, Abdul Ghani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal. Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zographia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya. Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut. Serangan itu dilancarkan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Sari mengklaim bahwa rudal itu mengenai kapal sehingga kerusakan atau korban jiwa masih belum jelas. Kapal Zographia itu dirudal saat berlayar menuju utara di Laut Merah, 141 km barat laut pelabuhan Salif di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelaikan lautnya untuk saat ini. Kapal tersebut diketahui telah mengunjungi Israel sejak pecahnya perang di Gaza dan menuju ke terusan Suez. Kapal itu kemudian mengubah haluan dan menuju ke pelabuhan setelah serangan itu terjadi. Diketahui serangan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke Gibraltar Eagle. Pasukan itu menyerang kapal tanker minyak milik Amerika Serikat yang berlayar di Teluk Aden. Ketegangan meningkat di Laut Merah menyusul serangan udara Amerika Serikat yang menyerang militer Houthi Yaman. Rudal Iran secara mengejutkan menyasar markas intelijen Mossad di wilayah Suriah. Iran menggunakan rudal Hyperscan yang memiliki jangkauan besar hingga menjadi momok bagi Israel.
Iran diketahui menyerang sasaran ISIS di Suriah dengan rudal Hyber Shekan. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan 1.450 km. Dengan penargetan ini, Iran memberikan sinyal pada Israel bahwa rudalnya dapat mencapai wilayah terjauh Israel sekalipun. Kehebatan rudal Hyber Shekan ini juga diakui oleh sejumlah pakar. Rudal ini dilaporkan sukses menghancurkan markas Mossad di Erbil, Kurdistan, Irak pada Selasa dini hari 16 Januari. Hyber Shekan adalah rudal jarak jauh generasi ketiga yang dikembangkan oleh Air Gizi. Rudal ini ditenagai oleh bahan bakar padat. Hyber Shekan juga mampu menembus perisai rudal dengan manuvernya saat akan menghantam target. Ada setidaknya rudal Hyber Shekan yang ditembakkan ke markas Mossad. Sejumlah 3 buah. Hyber Shekan berarti penghancur benteng. Adapun Hyber adalah nama benteng Yahudi yang pernah ditaklukkan oleh Muslim pada awal kemunculan Islam. Rudal Iran ini lebih besar daripada rudal apapun di negara lain di Asia Barat. Pengembangan rudal tersebut juga menjadi ancaman keamanan internasional yang tak hanya menakutkan bagi Israel, namun juga Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat ketiga kalinya melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi dalam sepekan terakhir. Terbaru, Amerika Serikat menyerang 4 rudal anti kapal milik kelompok militan Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024 yang mengancam kapal sipil dan militer di Laut Merah. Pasukan Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal Houthi yang bersiap diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Informasi tersebut dilaporkan Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan di media sosial. Pada Rabu 17 Januari 2024, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut yang ditempatkan di 2 lokasi berbeda merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika Serikat. Beberapa jam sebelum serangan Amerika Serikat ini, kelompok Houthi mengklaim telah menyerang kapal kargo milik Yunani berbendera Malta di Laut Merah. Perusahaan manajemen risiko maritim Amri mengatakan kapal curah milik Yunani berbendera Malta dilaporkan menjadi sasaran dan terkena dampak rudal saat transit di selatan Laut Merah menuju utara. Sebuah sumber di Kementerian Kelautan Yunani menyebut kapal Zographia tersebut berisi 24 awak. Kapal itu berlayar dari Vietnam ke Israel. Zographia dilaporkan mengalami kerusakan terbatas. Kapal kargo tersebut masih bisa melanjutkan perjalanannya. Tak ada korban luka di dalam insiden ini. Sebelumnya pemberontak Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat Gibraltar Eagle dan maksud kami dengan sebuah rudal pada Senin 15 Januari 2024. Kapal kargo Gibraltar Eagle yang berbendera Kepulauan Marshall mengalami kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini dan kapal tetap berlayar. Semakin cari mati pasukan militer Amerika Serikat untuk ketiga kalinya membombardir wilayah Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Senin 15 Januari. Amerika Serikat dan Inggris menargetkan pangkalan militer yang diyakini menjadi basis dari milisi Houthi. Dalam laporan tersebut, serangkaian ledakan keras terdengar di ibu kota Yaman, yakni Sana. Ledakan tersebut berasal dari pangkalan militer Al-Dailami yang berada di dekat Bandara Internasional Sana. Pangkalan Al-Dailami disebut sebagai salah satu benteng utama milisi pimpinan Abdul Malik Al-Houthi atau yang kerap disapa oleh Abu Jibril. Pangkalan militer Al-Dailami termasuk di antara 60 instalasi milisi Houthi yang dijadikan sasaran serangan tentara Amerika dan militer Inggris. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga menyerang wilayah Jabal Jidah, distrik Al-Luhayyah, provinsi Al-Hudayah. Akibat serangan tersebut, 7 orang tentara Yaman tewas dan membuat geram pemerintah negara Timur Tengah tersebut. Kini Dewan Politik tertinggi Yaman menargetkan seluruh aset yang dimiliki koalisi Amerika Serikat dan juga Inggris. Anggota Biro Politik Houthi Mohammed Al-Buhaiti mengejek Amerika Serikat dan Inggris yang kini tak bisa lagi melewati Selat Bab al-Mandab. Selat tersebut menjadi gerbang keluar masuk bagi kapal-kapal dagang yang melewati Laut Merah. Buhaiti mengatakan bahwa militan Yaman telah mendapatkan kembali kendali atas Selat Bab al-Mandab. Dengan begitu, Houthi dapat dengan mudah menargetkan kapal-kapal Amerika yang melintasi perairan tersebut. Buhaiti menyebut bahwa militan Yaman akan meningkatkan kemampuan rudalnya dan segera memberi kejutan baru.
Dirinya yakin kejutan itu akan membuat Amerika menyesal dan kalah dalam peperangan. Sebelumnya, Amerika dan Inggris melakukan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Washington berdalih tindakan itu merupakan respons atas serangan Houthi di Laut Merah yang menargetkan kapal dagang. Houthi kemudian menyerang balik Amerika dengan menargetkan kapal kargo Gibraltar Eagle. Kapal yang mengangkut baja itu terbakar di Teluk Aden pada Senin 15 Januari 2024. Namun seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke Pakistan pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan dua markas utama kelompok militan Jais al-Adl di Provinsi Balochistan. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan kedua markas tersebut hancur akibat serangan rudal. Bagi militan Jais al-Adl, markas di Provinsi Balochistan merupakan salah satu yang terbesar. Serangan ini kemudian mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Pakistan. Dalam pernyataan resminya, Pakistan menyebut serangan Iran adalah pelanggaran terhadap wilayah udaranya. Selain itu, rudal balistik dan drone Iran juga menewaskan dua orang anak. Pakistan menambahkan bahwa Iran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai informasi, Jais al-Adl dibentuk pada tahun 2012 dan dicap sebagai kelompok radikal oleh Iran. Kelompok ini telah melancarkan banyak serangan terhadap pasukan keamanan Iran selama bertahun-tahun. Bulan lalu, Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor polisi di Sistan Balochistan yang menewaskan sedikitnya 11 polisi Iran. Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan barak di Provinsi Al-Baida, Yaman Tengah. Pesawat tempur Amerika dan Inggris secara bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houthi di Al-Baida, termasuk kamp militer di distrik Mukairis, Benteng Atafah, dan fasilitasnya di distrik Saumah. Serangan ini terjadi hanya berselang sehari setelah Houthi menargetkan kapal kargo Amerika di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik antara Houthi dan Amerika bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. Amerika berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya Amerika dan Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Iran mulai memperlihatkan bukti negaranya membantu Yaman di tengah konflik memanas di Timur Tengah. Iran disebut mengerahkan komando elit ke Yaman untuk membantu Al-Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Komandan dan Penasihat Korps Garda Revolusi Islam yakni IRGJ. Pihaknya mengatakan unit elit IRGJ Iran dikerahkan ke Yaman. Dengan pengiriman pasukan ke Yaman, Iran disebut memainkan peran langsung di tengah konflik. Bahkan, elit Iran disebut ikut dalam serangan pemberontak Houthi di Laut Merah. IRGJ dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal serta drone di Yaman. Oleh sebab itu, kemampuan Al-Houthi dalam melakukan serangan udara tak perlu diragukan lagi, terlebih menargetkan kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Merah. Sementara laporan ini muncul seusai Amerika Serikat Inggris melakukan serangan ke posisi Houthi di Yaman pada pekan lalu. Seusai serangan tersebut, secara bertahap Houthi melakukan serangan balasan terhadap posisi Amerika Serikat dan Inggris.
Iran dilaporkan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Laporan ini muncul di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Laut Merah. Meskipun IRGZ beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata reguler, IRGZ sering dianggap sebagai kekuatan militer tersendiri karena perannya yang penting dalam pertahanan Iran. IRGZ terdiri dari pasukan darat, laut, dan juga penerbang yang sejajar dengan struktur militer reguler, yang mana IRGZ juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya. شارع النفق في غزة شيخ رضوان لا طبقيش أبو جمال. Iran dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ sekongkol untuk menjatuhkan Zionis. Dalam beberapa waktu belakangan, Iran bahkan juga memberikan pelatihan militer ke puluhan anggota PIJ. Para prajurit dilatih dengan keras, mulai dari pelatihan menembak hingga pelatihan di bidang peroketan. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet pada Selasa 16 Januari. Pasalnya pihaknya mengetahui rencana balas dendam Iran dan PIJ itu seusai menangkap Basal Mahdi, seorang komandan peleton di PIJ. Komandan tersebut mengaku bahwa 15 hingga 20 pasukannya dilatih oleh tentara Iran. Pelatihan itu pun dilakukan untuk operasi balas dendam terhadap Israel yang membombardir Gaza sejak Oktober silam. Dalam pelatihan tersebut, prajurit PIJ latihan menembak dengan berbagai jenis senjata. Selain itu, PIJ juga mengikuti pelatihan kebugaran jasmani guna memastikan kesehatan para prajurit dalam medan perang. Bahkan sebagian diantaranya juga mengikuti kursus tambahan di bidang peroketan, artileri, dan berbagai pelatihan militer lainnya di Iran. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sana'a, Abdul Ghani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal. Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zographia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya.
Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut. Serangan itu dilancarkan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Sari mengklaim bahwa rudal itu mengenai kapal sehingga kerusakan atau korban jiwa masih belum jelas. Kapal Zografia itu dirudal saat berlayar menuju utara di Laut Merah, 141 km barat laut pelabuhan Salif di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelaikan lautnya untuk saat ini. Kapal tersebut diketahui telah mengunjungi Israel sejak pecahnya perang di Gaza dan menuju ke terusan Suez. Kapal itu kemudian mengubah haluan dan menuju ke pelabuhan setelah serangan itu terjadi. Diketahui serangan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke Gibraltar Eagle. Pasukan itu menyerang kapal tanker minyak milik Amerika Serikat yang berlayar di Teluk Aden. Ketegangan meningkat di Laut Merah menyusul serangan udara Amerika Serikat yang menyerang militer Houthi Yaman. Rudal Iran secara mengejutkan menyasar markas intelijen Mossad di wilayah Suriah. Iran menggunakan rudal Hypersecond yang memiliki jangkauan besar hingga menjadi momok bagi Israel. Iran diketahui menyerang sasaran ISIS di Suriah dengan rudal Hypersecond. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan 1.450 km. Dengan penargetan ini, Iran memberikan sinyal pada Israel bahwa rudalnya dapat mencapai wilayah terjauh Israel sekalipun. Kehebatan rudal Hypersecond ini juga diakui oleh sejumlah pakar. Rudal ini dilaporkan sukses menghancurkan markas Mossad di Erbil, Kurdistan, Irak pada Selasa dini hari 16 Januari. Hypersecond adalah rudal jarak jauh generasi ketiga yang dikembangkan oleh Air Gizi. Rudal ini ditenagai oleh bahan bakar padat. Hypersecond juga mampu menembus perisai rudal dengan manuvernya saat akan menghantam target. Ada setidaknya rudal Hypersecond yang ditembakkan ke markas Mossad, sejumlah 3 buah. Hypersecond berarti penghancur benteng. Adapun Hyber adalah nama benteng Yahudi yang pernah ditaklukkan oleh Muslim pada awal kemunculan Islam. Rudal Iran ini lebih besar daripada rudal apapun di negara lain di Asia Barat. Pengembangan rudal tersebut juga menjadi ancaman keamanan internasional yang tak hanya menakutkan bagi Israel, namun juga Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat ketiga kalinya melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi dalam sepekan terakhir. Terbaru, Amerika Serikat menyerang 4 rudal anti kapal milik kelompok militan Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024 yang mengancam kapal sipil dan militer di Laut Merah. Pasukan Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal Houthi yang bersiap diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Informasi tersebut dilaporkan Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan di media sosial. Pada Rabu 17 Januari 2024, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut yang ditempatkan di 2 lokasi berbeda merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika Serikat. Beberapa jam sebelum serangan Amerika Serikat ini, kelompok Houthi mengklaim telah menyerang kapal kargo milik Yunani berbendera Malta di Laut Merah. Perusahaan manajemen risiko maritim Amri mengatakan kapal curah milik Yunani berbendera Malta dilaporkan menjadi sasaran dan terkena dampak rudal saat transit di selatan Laut Merah menuju utara. Sebuah sumber di Kementerian Kelautan Yunani menyebut kapal Zografia tersebut berisi 24 awak. Kapal itu berlayar dari Vietnam ke Israel. Zografia dilaporkan mengalami kerusakan terbatas. Kapal kargo tersebut masih bisa melanjutkan perjalanannya. Tak ada korban luka di dalam insiden ini. Sebelumnya pemberontak Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat Gibraltar Eagle dan maksud kami dengan sebuah rudal pada Senin 15 Januari 2024. Kapal kargo Gibraltar Eagle yang berbendera Kepulauan Marshall mengalami kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini dan kapal tetap berlayar.
Semakin cari mati pasukan militer Amerika Serikat untuk ketiga kalinya membombardir wilayah Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Senin 15 Januari. Amerika Serikat dan Inggris menargetkan pangkalan militer yang diyakini menjadi basis dari milisi Houthi. Dalam laporan tersebut, serangkaian ledakan keras terdengar di ibu kota Yaman, yakni Sanaa. Ledakan tersebut berasal dari pangkalan militer Al-Dailami yang berada di dekat Bandara Internasional Sanaa. Pangkalan Al-Dailami disebut sebagai salah satu benteng utama milisi pimpinan Abdul Malik Al-Houthi atau yang kerap disapa oleh Abu Jibril. Pangkalan militer Al-Dailami termasuk di antara 60 instalasi milisi Houthi yang dijadikan sasaran serangan tentara Amerika dan militer Inggris. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga menyerang wilayah Jabal Jida, distrik Al-Luhayyah, provinsi Al-Hudaydah. Akibat serangan tersebut, 7 orang tentara Yaman tewas dan membuat geram pemerintah negara Timur Tengah tersebut. Kini Dewan Politik tertinggi Yaman menargetkan seluruh aset yang dimiliki koalisi Amerika Serikat dan juga Inggris. Anggota Biro Politik Houthi Mohammed Al-Buhaiti mengejek Amerika Serikat dan Inggris yang kini tak bisa lagi melewati Selat Bab al-Mandab. Selat tersebut menjadi gerbang keluar masuk bagi kapal-kapal dagang yang melewati Laut Merah. Buhaiti mengatakan bahwa militan Yaman telah mendapatkan kembali kendali atas Selat Bab al-Mandab. Dengan begitu, Houthi dapat dengan mudah menargetkan kapal-kapal Amerika yang melintasi perairan tersebut. Buhaiti menyebut bahwa militan Yaman akan meningkatkan kemampuan rudalnya dan segera memberi kejutan baru. Dirinya yakin kejutan itu akan membuat Amerika menyesal dan kalah dalam peperangan. Sebelumnya, Amerika dan Inggris melakukan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Washington berdalih tindakan itu merupakan respons atas serangan Houthi di Laut Merah yang menargetkan kapal dagang. Houthi kemudian menyerang balik Amerika dengan menargetkan kapal kargo Gibraltar Eagle. Kapal yang mengangkut baja itu terbakar di Teluk Aden pada Senin 15 Januari 2024. Namun seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke Pakistan pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan 2 markas utama kelompok militan Jais al-Adl di Provinsi Balochistan. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan kedua markas tersebut hancur akibat serangan rudal. Bagi militan Jais al-Adl, markas di Provinsi Balochistan merupakan salah satu yang terbesar. Serangan ini kemudian mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Pakistan. Dalam pernyataan resminya, Pakistan menyebut serangan Iran adalah pelanggaran terhadap wilayah udaranya. Selain itu, rudal balistik dan drone Iran juga menewaskan 2 orang anak. Pakistan menambahkan bahwa Iran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai informasi, Jais al-Adl dibentuk pada tahun 2012 dan dicap sebagai kelompok radikal oleh Iran. Kelompok ini telah melancarkan banyak serangan terhadap pasukan keamanan Iran selama bertahun-tahun. Bulan lalu, Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor polisi di Sistan Balochistan yang menewaskan sedikitnya 11 polisi Iran. Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan barak di Provinsi Al-Baidah, Yaman Tengah. Pesawat tempur Amerika dan Inggris secara bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houthi di Al-Baidah, termasuk kamp militer di distrik Mukairis, Benteng Atafah, dan fasilitasnya di distrik Saumah. Serangan ini terjadi hanya berselang sehari setelah Houthi menargetkan kapal kargo Amerika di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik antara Houthi dan Amerika bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global.
Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. Amerika berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya Amerika dan Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Iran mulai memperlihatkan bukti negaranya membantu Yaman di tengah konflik memanas di Timur Tengah. Iran disebut mengerahkan komando elit ke Yaman untuk membantu Al-Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Komandan dan Penasihat Korps Garda Revolusi Islam yakni IRGJ. Pihaknya mengatakan unit elit IRGJ Iran dikerahkan ke Yaman. Dengan pengiriman pasukan ke Yaman, Iran disebut memainkan peran langsung di tengah konflik. Bahkan, elit Iran disebut ikut dalam serangan pemberontak Houthi di Laut Merah. IRGJ dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal serta drone di Yaman. Oleh sebab itu, kemampuan Al-Houthi dalam melakukan serangan udara tak perlu diragukan lagi. Terlebih menargetkan kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Merah. Sementara laporan ini muncul seusai Amerika Serikat Inggris melakukan serangan ke posisi Houthi di Yaman pada pekan lalu. Seusai serangan tersebut, secara bertahap Houthi melakukan serangan balasan terhadap posisi Amerika Serikat dan Inggris. Iran dilaporkan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Laporan ini muncul di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Laut Merah. Meskipun IRGZ beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata reguler, IRGZ sering dianggap sebagai kekuatan militer tersendiri karena perannya yang penting dalam pertahanan Iran. IRGZ terdiri dari pasukan darat, laut, dan juga penerbang yang sejajar dengan struktur militer reguler, yang mana IRGZ juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya. شارع النفق في غزة شيخ رضوان لقبك ايش؟ أبو جمال. Iran dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ sekongkol untuk menjatuhkan Zionis. Dalam beberapa waktu belakangan, Iran bahkan juga memberikan pelatihan militer ke puluhan anggota PIJ. Para prajurit dilatih dengan keras mulai dari pelatihan menembak hingga pelatihan di bidang peroketan. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet pada Selasa 16 Januari. Pasalnya pihaknya mengetahui rencana balas dendam Iran dan PIJ itu seusai menangkap Basal Mahdi, seorang komandan peleton di PIJ. Komandan tersebut mengaku bahwa 15 hingga 20 pasukannya dilatih oleh tentara Iran. Pelatihan itu pun dilakukan untuk operasi balas dendam terhadap Israel yang membombardir Gaza sejak Oktober silam. Dalam pelatihan tersebut, prajurit PIJ latihan menembak dengan berbagai jenis senjata. Selain itu, PIJ juga mengikuti pelatihan kebugaran jasmani guna memastikan kesehatan para prajurit dalam medan perang. Bahkan sebagian diantaranya juga mengikuti kursus tambahan di bidang peroketan, artileri, dan berbagai pelatihan militer lainnya di Iran. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak tahun
tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sanaa, Abdul Ghani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal. Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zographia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya. Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut. Serangan itu dilancarkan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Sari mengklaim bahwa rudal itu mengenai kapal sehingga kerusakan atau korban jiwa masih belum jelas. Kapal Zographia itu dirudal saat berlayar menuju utara di Laut Merah, 141 km barat laut pelabuhan Salif di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelaikan lautnya untuk saat ini. Kapal tersebut diketahui telah mengunjungi Israel sejak pecahnya perang di Gaza dan menuju ke terusan Suez. Kapal itu kemudian mengubah haluan dan menuju ke pelabuhan setelah serangan itu terjadi. Diketahui serangan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke Gibraltar Eagle. Pasukan itu menyerang kapal tanker minyak milik Amerika Serikat yang berlayar di Teluk Aden. Ketegangan meningkat di Laut Merah menyusul serangan udara Amerika Serikat yang menyerang militer Houthi Yaman. Rudal Iran secara mengejutkan menyasar markas intelijen Mossad di wilayah Suriah. Iran menggunakan rudal Hypersecond yang memiliki jangkauan besar hingga menjadi momok bagi Israel. Iran diketahui menyerang sasaran ISIS di Suriah dengan rudal Hypersecond. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan 1.450 km. Dengan penargetan ini, Iran memberikan sinyal pada Israel bahwa rudalnya dapat mencapai wilayah terjauh Israel sekalipun. Kehebatan rudal Hypersecond ini juga diakui oleh sejumlah pakar. Rudal ini dilaporkan sukses menghancurkan markas Mossad di Erbil, Kurdistan, Irak pada Selasa dini hari 16 Januari. Hypersecond adalah rudal jarak jauh generasi ketiga yang dikembangkan oleh Air Gizi. Rudal ini ditenagai oleh bahan bakar padat. Hypersecond juga mampu menembus perisai rudal dengan manuvernya saat akan menghantam target. Ada setidaknya rudal Hypersecond yang ditembakkan ke markas Mossad, sejumlah 3 buah. Hypersecond berarti penghancur benteng. Adapun Hyper adalah nama benteng Yahudi yang pernah ditaklukkan oleh Muslim pada awal kemunculan Islam. Rudal Iran ini lebih besar daripada rudal apapun di negara lain di Asia Barat. Pengembangan rudal tersebut juga menjadi ancaman keamanan internasional yang tak hanya menakutkan bagi Israel, namun juga Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat ketiga kalinya melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi dalam sepekan terakhir. Terbaru, Amerika Serikat menyerang 4 rudal anti kapal milik kelompok militan Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024 yang mengancam kapal sipil dan militer di Laut Merah. Pasukan Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal Houthi yang bersiap diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Informasi tersebut dilaporkan Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan di media sosial. Pada Rabu 17 Januari 2024, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut yang ditempatkan di 2 lokasi berbeda merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika Serikat.
Beberapa jam sebelum serangan Amerika Serikat ini, kelompok Houthi mengklaim telah menyerang kapal kargo milik Yunani berbendera Malta di Laut Merah. Perusahaan manajemen risiko maritim Amri mengatakan kapal curah milik Yunani berbendera Malta dilaporkan menjadi sasaran dan terkena dampak rudal saat transit di selatan Laut Merah menuju utara. Sebuah sumber di Kementerian Kelautan Yunani menyebut kapal Zographia tersebut berisi 24 awak. Kapal itu berlayar dari Vietnam ke Israel. Zographia dilaporkan mengalami kerusakan terbatas. Kapal kargo tersebut masih bisa melanjutkan perjalanannya. Tak ada korban luka di dalam insiden ini. Sebelumnya pemberontak Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat Gibraltar Eagle dan maksud kami dengan sebuah rudal pada Senin 15 Januari 2024. Kapal kargo Gibraltar Eagle yang berbendera Kepulauan Marshall mengalami kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini dan kapal tetap berlayar. Semakin cari mati pasukan militer Amerika Serikat untuk ketiga kalinya membombardir wilayah Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Senin 15 Januari. Amerika Serikat dan Inggris menargetkan pangkalan militer yang diyakini menjadi basis dari milisi Houthi. Dalam laporan tersebut, serangkaian ledakan keras terdengar di ibu kota Yaman, yakni Sanaa. Ledakan tersebut berasal dari pangkalan militer Al-Dailami yang berada di dekat Bandara Internasional Sanaa. Pangkalan Al-Dailami disebut sebagai salah satu benteng utama milisi pimpinan Abdul Malik Al-Houthi atau yang kerap disapa oleh Abu Jibril. Pangkalan militer Al-Dailami termasuk di antara 60 instalasi milisi Houthi yang dijadikan sasaran serangan tentara Amerika dan militer Inggris. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga menyerang wilayah Jabal Jida, distrik Al-Luhayyah, Provinsi Al-Hudaydah. Akibat serangan tersebut, 7 orang tentara Yaman tewas dan membuat geram pemerintah negara Timur Tengah tersebut. Kini Dewan Politik tertinggi Yaman menargetkan seluruh aset yang dimiliki koalisi Amerika Serikat dan juga Inggris. Anggota Biro Politik Houthi Mohammed Al-Buhaiti mengejek Amerika Serikat dan Inggris yang kini tak bisa lagi melewati Selat Bab al-Mandab. Selat tersebut menjadi gerbang keluar masuk bagi kapal-kapal dagang yang melewati Laut Merah. Buhaiti mengatakan bahwa militan Yaman telah mendapatkan kembali kendali atas Selat Bab al-Mandab. Dengan begitu, Houthi dapat dengan mudah menargetkan kapal-kapal Amerika yang melintasi perairan tersebut. Buhaiti menyebut bahwa militan Yaman akan meningkatkan kemampuan rudalnya dan segera memberi kejutan baru. Dirinya yakin kejutan itu akan membuat Amerika menyesal dan kalah dalam peperangan. Sebelumnya, Amerika dan Inggris melakukan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Washington berdalih tindakan itu merupakan respons atas serangan Houthi di Laut Merah yang menargetkan kapal dagang. Houthi kemudian menyerang balik Amerika dengan menargetkan kapal kargo Gibraltar Eagle. Kapal yang mengangkut baja itu terbakar di Teluk Aden pada Senin 15 Januari 2024. Namun seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke Pakistan pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan 2 markas utama kelompok militan Jais al-Adl di Provinsi Balochistan. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan kedua markas tersebut hancur akibat serangan rudal. Bagi militan Jais al-Adl, markas di Provinsi Balochistan merupakan salah satu yang terbesar. Serangan ini kemudian mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Pakistan. Dalam pernyataan resminya, Pakistan menyebut serangan Iran adalah pelanggaran terhadap wilayah udaranya. Selain itu, rudal balistik dan drone Iran juga menewaskan 2 orang anak. Pakistan menambahkan bahwa Iran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai informasi, Jais al-Adl dibentuk pada tahun 2012 dan dicap sebagai kelompok radikal oleh Iran. Kelompok ini telah melancarkan banyak serangan terhadap pasukan keamanan Iran selama bertahun-tahun. Bulan lalu, Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor polisi di Sistan Balochistan yang menewaskan sedikitnya 11 polisi Iran.
Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Selasa 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan barak di Provinsi Al-Baida, Yaman Tengah. Pesawat tempur Amerika dan Inggris secara bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houthi di Al-Baida, termasuk kamp militer di distrik Mukairis, Benteng Atafah, dan fasilitasnya di distrik Saumah. Serangan ini terjadi hanya berselang sehari setelah Houthi menargetkan kapal kargo Amerika di Teluk Aden. Komando Besar Amerika atau CENTCOM menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik antara Houthi dan Amerika bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. Amerika berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya Amerika dan Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Iran mulai memperlihatkan bukti negaranya membantu Yaman di tengah konflik memanas di Timur Tengah. Iran disebut mengerahkan komando elit ke Yaman untuk membantu Al-Houthi. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Komandan dan Penasihat Korps Garda Revolusi Islam yakni IRGJ. Pihaknya mengatakan unit elit IRGJ Iran dikerahkan ke Yaman. Dengan pengiriman pasukan ke Yaman, Iran disebut memainkan peran langsung di tengah konflik. Bahkan, elit Iran disebut ikut dalam serangan pemberontak Houthi di Laut Merah. IRGJ dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal serta drone di Yaman. Oleh sebab itu, kemampuan Al-Houthi dalam melakukan serangan udara tak perlu diragukan lagi. Terlebih menargetkan kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Merah. Sementara laporan ini muncul seusai Amerika Serikat Inggris melakukan serangan ke posisi Houthi di Yaman pada pekan lalu. Seusai serangan tersebut, secara bertahap Houthi melakukan serangan balasan terhadap posisi Amerika Serikat dan Inggris. Iran dilaporkan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Laporan ini muncul di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Laut Merah. Meskipun IRGZ beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata reguler, IRGZ sering dianggap sebagai kekuatan militer tersendiri karena perannya yang penting dalam pertahanan Iran. IRGZ terdiri dari pasukan darat, laut, dan juga penerbang yang sejajar dengan struktur militer reguler, yang mana IRGZ juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya. شارع النفق في غزة شيخ رضوان لقبك ايش؟ أبو جمال. Iran dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ sekongkol untuk menjatuhkan Zionis. Dalam beberapa waktu belakangan, Iran bahkan juga memberikan pelatihan militer ke puluhan anggota PIJ. Para prajurit dilatih dengan keras mulai dari pelatihan menembak hingga pelatihan di bidang peroketan. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet pada Selasa 16 Januari. Pasalnya pihaknya mengetahui rencana balas dendam Iran dan PIJ itu seusai menangkap Basal Mahdi, seorang komandan peleton di PIJ. Komandan tersebut mengaku bahwa 15 hingga 20 pasukannya dilatih oleh tentara Iran. Pelatihan itu pun dilakukan untuk operasi balas dendam terhadap Israel yang membombardir Gaza sejak Oktober silam. Dalam pelatihan tersebut, prajurit PIJ latihan menembak dengan berbagai jenis senjata. Selain itu, PIJ juga mengikuti pelatihan kebugaran jasmani guna memastikan kesehatan para prajurit dalam medan perang. Bahkan sebagian diantaranya juga mengikuti kursus tambahan di bidang peroketan, artileri, dan berbagai pelatihan militer lainnya di Iran.
Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sana'a, Abdul Ghani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal. Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zographia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya. Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut.